Sudah jelas, Pak Imam. Baik, jadi rekan-rekan sekalian izinkan saya sedikit memberikan follow-up gitu ya, pengantar tentang apa itu skripsi. Jadi sebetulnya tugas saya pada hari ini relatif sudah lebih mudah begitu ya, karena di minggu kemarin Ibu Klorin dan Ibu Kristit sudah memberikan penjelasan gitu mengenai legal memorandum, lalu menggaris studi kasus, dan Bu Kristit juga sudah memberikan penjelasan mengenai penulisan jurnal gitu ya. Dalam beberapa pembahasan mungkin topik yang akan disampaikan juga overlapping. Jadi kalau misalnya kita bicara soal latar belakang atau pendahuluan, kira-kira begitu ya, secara frame gitu, secara frame teori, latar belakang yang ada, substansi yang ada dalam latar belakang di jurnal, terus kemudian di studi kasus atau di legal memorandum itu mirip-mirip dengan skripsi gitu ya. Nah, tapi memang ada beberapa pembedaan. Nanti kita coba diskusikan sambil berjalan. Oke, sebentar. Nah, jadi yang pertama saya coba sedikit review atau merujuk begitu ya, sebetulnya di mana sih istilah skripsi itu ada di Universitas Pajajaran gitu ya, terutama. Karena memang beberapa bentuk skripsi lewat suatu mini riset yang saya lakukan gitu bentuknya beda-beda. Terutama kalau misalnya kita bicara Fakultas Hukum di Indonesia ya. Jadi ada beberapa jenis skripsi di Brawijaya misalnya di UI itu yang ternyata secara struktur itu berbeda dengan kita. Jadi misalnya ada yang cuma 4 bab gitu ya, tanpa ada bab objek, tanpa ada bab 3, tapi kemudian kita bab 3. Nah, tapi kalau di Unpad sendiri, secara khusus sebetulnya ini diatur dalam Peraturan Rektor nomor 46 dan 23 gitu ya. Jadi kalau di Peraturan Rektor nomor 23 itu sudah secara spesifik dituliskan bahwa untuk Fakultas Hukum itu ada beberapa metode penulisan tugas akhir. Yang pertama itu skripsi, terus kemudian studi kasus, legal memorandum, jurnal, dan seterusnya gitu ya. Secara spesifik. Jadi kalau di Peraturan Rektor 46 itu masih sangat umum, tapi yang 23 ini sudah lebih spesifik. Di 2 Peraturan Rektor ini juga kemudian dijelaskan tentang bahwa penulisan tugas akhir itu sepenuhnya diserahkan tata caranya kepada fakultas masing-masing. Sayangnya begitu ya, ketika saya coba telusuri metode ketika saya coba telusuri apakah sudah ada gitu ya buku panduan menulis skripsi di tingkat S1 itu rujukannya baru ada di tahun 2012 dan belum diupdate. Saya tanya ke Kaprodi gitu ya, sebagai Kaprodi 1 sebagai sumber otoritatif, itu juga baru mau disosialisasikan nanti sebelum PMB. Jadi oke lah. Nanti mungkin saudara setelah PMB ya, tanggal 26 ini kalau tidak salah, saudara mungkin sudah bisa mengakses tata cara atau pedoman penulisan skripsi S1 gitu ya untuk mahasiswa S1. Nah, tapi merujuk pada dokumen 2012 itu dikatakan skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum. Nah, jadi di kita itu skripsi untuk tingkat S1, S2 itu tesis, dan 3 itu disertasi. Skripsi ini beda-beda ya, namanya ada misalnya kadang-kadang mini tesis atau undergraduate tesis. Tapi yang jelas kata tesis sendiri itu maknanya adalah suatu praduga gitu ya, suatu praduga awal lah yang memang harus dibuktikan lebih lanjut dalam sebuah penelitian gitu. Nah, ini struktur skripsi kita rekan-rekan sekalian. Dari dulu gitu ya, setahu saya itu dari mungkin zaman Bu Ira atau Bu Kristi kuliah. Jadi ada 5 bab ini, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis, bab 3 objek penelitian, bab 4 hasil pembahasan atau analisis, bab 5 penutup. Coba kita scrutinize ya satu-satu. Jadi kalau saudara-saudara mau menulis, kira-kira ini gitu ya, strukturnya. Dari bab 1 sampai bab 5. Tadi misalnya saya sebutkan di beberapa kampus begitu ya, itu objek penelitian itu bergabung dengan pendahuluan atau analisis.
Saya coba tanya misalnya ke dosen senior ya yang mengajar MPPH, kenapa kemudian Unpad mengambil pendekatannya agak berbeda begitu ya? Kenapa objek itu dipisahkan? Jadi ternyata memang sejarahnya begitu ya. Ini mungkin harus di cross check lagi. Struktur ini terutama objek kenapa dipisahkan itu karena kita memang mengambil referensi dari Fakultas Kedokteran. Jadi di kedokteran itu objek penelitian gitu ya, itu secara khusus dipisahkan. Di beberapa kampus Fakultas Hukum di Indonesia itu tidak disatukan dengan pendahuluan atau analisis. Tapi dalam perkembangannya sebetulnya ya pendekatan kita ini, di mana kemudian objek penelitian itu dipisahkan begitu ya, itu ternyata juga ditiru oleh beberapa kampus di Indonesia. Jadi menjadi rujukan gitu ya. Ada untungnya sebetulnya kenapa kemudian objek itu dipisahkan atau disatukan ya. Nanti kita bahas di bab 3. Pas kita bahas bab 3. Oke. Nah ini bab 1 pendahuluan. Oke, pendahuluan. Jadi salah satu bab yang kemudian dia subbabnya itu ditentukan gitu ya, sudah ditentukan secara definitif judul-judul subbabnya itu cuma bab 1. Bab 2 sampai bab 5, paling bab 5 kan keseluruhan saran saja begitu ya. Tapi kira-kira yang memang secara khusus, secara detail ditentukan, gitu tuh hanya bab 1 bab pendahuluan. Di sebelah kiri itu saya coba membuat sebuah komparasi dengan bagaimana sebetulnya membuat sebuah proposal. Karena sebetulnya bab 1 itu saudara-saudara itu adalah proposal. Proposal yang nanti akan diujikan ketika saudara-saudara akan memulai penelitian gitu ya. Jadi kan skripsi kita itu selesai setelah ada 2. Yang pertama itu UP, ujian proposal, atau ujian seminar usulan proposal, SUP, dan kemudian ada ujian akhir. Gitu. Dari mulai introduction sampai kemudian conclusion. Ada kerangka pemikiran, literatur review, terus kemudian juga ada metodologi sama begitu ya. Ada preliminary data, ada statement of limitations. Nah ini mungkin nanti yang kita coba diskusikan apa itu statement of limitation. Oke. Kita mulai latar belakang ya. Nah, secara sederhana latar belakang itu berisi uraian mengenai permasalahan hukum yang menjadi alasan atau menarik minat mahasiswa peneliti. Mencantumkan data awal berupa fakta atau kasus-kasus yang diperoleh melalui studi pustaka dan atau kondisi nyata di lapangan. Nah, jadi bab 1 ini, saya balik lagi sedikit ya, pendahuluan, itu mungkin bisa dibilang sederhananya itu adalah sebuah etalase awal gitu ya, tentang penelitian apa yang akan saudara ambil. Jadi secara sekilas dalam 20 atau 30 halaman begitu ya, pembaca termasuk pembimbing penguji itu secara sekilas bisa membaca begitu ya, ini arahnya mau kemana gitu. Nah makanya ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan, kerangka, metode. Jadi itu etalase awal di mana kemudian kita dengan mudah begitu ya bisa menangkap ide apa yang ingin saudara bahas atau topik apa yang ingin saudara kembangkan begitu ya. Lalu kemudian di kerangka pemikiran itu kira-kira kita bisa tahu, oh saudara sudah punya semacam standpoint gitu ya, atau thesis statement dari dari bagaimana posisi Anda terhadap permasalahan tersebut begitu ya. Nah latar belakang ini bagian ini berisi uraian mengenai permasalahan hukum yang menjadi alasan atau menarik minat mahasiswa atau peneliti. Lalu kemudian mencantumkan data awal berupa fakta atau kasus-kasus yang diperoleh melalui studi pustaka dan atau kondisi nyata di lapangan. Nah, jadi di latar belakang saudara-saudara di bagian A, inilah substansi yang diharapkan. Dalam perkembangannya sebetulnya begitu ya, ini harusnya sejatinya latar belakang itu to the point saja, jadi tidak bertele-tele begitu. Jadi kalau saudara mau cerita soal pencemaran minyak di laut misalnya karena tumpahan minyak, saudara tidak perlu cerita dari sejarah awal ditemukannya minyak, begitu. Atau ketika saudara cerita soal living modified organism, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ada organisme yang dipergunakan, gitu ya, untuk mengurangi pencemaran minyak di laut.
saudara tidak perlu cerita jauh-jauh dari bagaimana misalnya dulu Alexander the Great misalnya menggunakan senjata biologi gitu ya untuk peperangan, tidak perlu seperti itu gitu. Jadi latar belakangnya itu diceritakan dalam bentuk deduksi atau induksi. Tapi kalau saran saya sebaiknya deduksi dari umum begitu ya, terus kemudian ke khusus. Jadi menggunakan pendekatan piramida terbalik dari umum ke khusus. Dan ketika saudara menggambarkan ini begitu ya, itu kami tim pembimbing juga tahu sejauh mana penguasaan saudara terhadap sebuah masalah. Begitu. Jadi katakanlah kita mau cerita soal awalnya apa ya, konflik Rusia Ukraina misalnya ya. Nah itu kan umum sekali kan. Nah, nanti saudara terus ke khusus gitu ya. Apanya yang mau diteliti misalnya? Apakah tindakan invasi Rusianya atau misalnya penggunaan drone-nya misalnya gitu ya. Atau justru hal-hal lain. Misalnya karena perang itu harga bahan bakar menjadi naik misalnya gitu ya. Terus kemudian Uni Eropa yang tadinya sudah phasing out ke nuklir misalnya, kemudian jadi balik lagi ke nuklir begitu ya. Nah, jadi itu banyak hal yang kemudian bisa saudara teliti dari sebuah fenomena. Nah, tapi latar belakang ini pendekatannya ditulis dari umum ke khusus, gitu ya. Jadi jangan umum terus atau jangan deskriptif terus, gitu ya. Malah cerita yang nggak relevan, gitu. Upayakan ketika latar belakang kami sudah bisa menangkap apa permasalahan saudara di halaman kedua atau ketiga, gitu. Jangan jauh-jauh, jangan berbelas-belas kita baca, oh baru di ujung ada satu paragraf. Oh dia mau nulis ini gitu ya. Nah itu. Jadi latar belakang itu dibuat sesederhana mungkin, to the point gitu ya. Nah lalu setelah itu identifikasi masalah. Nah ini yang biasanya suka jadi kendala ya. Bagaimana sebetulnya memformulasikan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan hukum yang akan diteliti yang mencerminkan judul. Jadi kalimat pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan. Nah, terus ada kesenjangan antara dasen dan dasolen. Meskipun sebetulnya tidak harus, tapi dalam konteks masuk S1, saya kira ini saja dulu lah gitu ya. Jadi sebetulnya tidak harus selalu ada kesenjangan ya antara dasolen teori dan dasen fakta begitu ya. Karena misalnya karakter-karakter dari penelitian S3 hukum itu dia lebih doktrinal begitu ya. Dia tidak selalu harus ada kesenjangan gitu ya antara norma, prinsip dan teori dengan fakta gitu ya. Tapi juga cukup misalnya teori. Sependek pengetahuan saya disertasinya Bu Ira tuh itu doktrinal gitu. Mungkin nanti Bu Ira bisa nambahkan ya soal jus cogens kan. Jadi itu memang khas S3 begitu, khas disertasi gitu. Jadi ada kesenjangan antara dasen dan dasolen. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, boleh nggak saya meneliti penelitian doktrinal? Ya boleh-boleh saja. Nah, pertanyaannya kapan mau lulusnya begitu? Karena susah, sulit. Jadi, kalau kita sederhanakan misalnya ada norma, asas prinsip dan teori gitu ya. Norma itu kan kebolehan, larangan, perintah. Gitu. Nah, cukup sebetulnya anak S1 itu di situ saja. Jadi meskipun beberapa dosen misalnya mengharapkan juga anak S1 itu sudah bisa membahas mengenai asas atau prinsip ya. Jadi kalau normanya bahwa dalam UNPOS itu ternyata hak lintas damai misalnya itu boleh gitu ya di peradilan di skala internasional, tapi kemudian ada yang tidak membolehkan. Nah, bagaimana kemudian melihat norma itu? Terus kemudian di Konvensi 61, 63 gitu ya. Itu ada kekebalan, ada keistimewaan bagi pejabat diplomatik atau konsuler, terus kemudian apa yang dilanggar itu bagaimana? Nah, cukup itu saja, saudara-saudara. Perintah, larangan, kebolehan. Gitu ya. Jadi, oke. Nah, ini sebetulnya bagaimana sih memformulasikan identifikasi masalah yang baik ya? Saya coba buat sesederhana mungkin ya, mudah-mudahan saudara paham gitu ya. Atau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan kolega yang lain. Jadi formulasikan dalam kalimat tanya. Nah, ini pendekatan saja, pendekatan alternatif ya. Jadi saudara-saudara ketika buat kalimat tanya itu atau sebuah IM ya, identifikasi masalah, coba buat 2 variabel. Ada variabel tetap, variabel bebas.
Jadi ada variabel tetap, variabel bebas. Variabel tetapnya itu dalam konteks tadi, norma, prinsip, teori. Misalnya, apakah hukum internasional mengatur begitu ya? Apakah hukum internasional mengatur, atau misalnya apakah tindakan Rusia itu bertentangan dengan hukum hak asasi manusia begitu ya? Nah, hukum internasional di situ itu variabel tetap. Hukum lingkungan internasional, hukum laut internasional, hukum hak asasi manusia itu variabel tetapnya gitu. Termasuk misalnya konvensi-konvensinya. UNCLOS misalnya, Chicago Convention, Diplomatic Consular itu ada Vienna Convention, ada perjanjian, itu variabel tetapnya gitu. Di mana kemudian kita bisa mendapatkan norma, mendapatkan prinsip gitu. Nah, itu dulu. Nah, setelah itu kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas itu adalah Dasein tadi ya, Dasein. Nah, variabel bebas itu bisa praktik negara, bisa pelanggaran perjanjian gitu ya, dan hal-hal lain. Yang kemudian itu ada gap-nya, saudara-saudara. Ada gap gitu. Jadi ada ketidaksesuaian antara norma tadi dengan variabel bebas. Terserah variabel bebasnya mau apa. Gitu ya. Jadi misalnya ya tadi praktik negara, ada praktik negara yang kemudian menyimpangi gitu ya sebuah perjanjian internasional. Nah, berarti kan ada gap tuh. Nah, itu bisa jadi penelitian gitu ya. Atau misalnya ada suatu pengaturan dalam hukum internasional yang kemudian dia tidak secara penuh begitu dilakukan oleh satu negara, padahal dia sudah menjadi sepatis misalnya, tapi belum menjalankan perintahnya, normanya gitu. Nah, itu bisa jadi gap gitu ya. Praktik negara itu ada pelanggaran tadi saya bilang. Nah, jadi tentukan variabel tetapnya, terus kemudian variabel bebas. Variabel tetap saya kira paling banyak 2, nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena nanti repot gitu. Nah, termasuk juga variabel bebasnya. Silakan diformulasikan dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya IM-nya begini, bagaimana hukum diplomatik konsuler mengatur mengenai perlindungan keluarga begitu ya? Bagaimana perlindungan keluarga pejabat diplomatik dalam hukum internasional? Nah, itu cuma ada satu variabel tetap, karena jawabannya sudah ada gitu, nggak ada gap gitu ya. Nah, cari variabel bebasnya. Dan variabel bebas itu saudara-saudara bisa saudara-saudara dapat gitu itu dari membaca jurnal, membaca berita. Jadi mungkin ada yang tidak sepakat gitu ya, bisa didiskusikan. Jadi kalau menurut saya begitu ya, variabel bebas ketika menulis itu bisa merefer pada media massa, tapi media massa yang reliable ya, bisa diandalkan gitu ya. Tapi sebatas hanya mencuplik faktanya saja, tanpa menambahkan kecenderungan atau opini dari si media itu. Jadi misalnya kita bagaimana tahu, misalnya katakanlah bahwa Rusia Ukraina itu adalah produsen gandum di dunia misalnya, 40% gandum itu dari mereka. Akhirnya itu kan harga mie katanya mau naik ya, karena mereka itu berperang terus misalnya. Nah, itu sebetulnya bisa dicuplik 40% 40% gandum itu diproduksi oleh negara ini gitu. Itu bisa dicuplik sebetulnya. Data itu saja gitu. Tanpa kemudian menambahkan embel-embel ada kemungkinan bahwa ini naik, harga mie nggak usah gitu ya. Itu jadi, tapi sekali lagi sumbernya itu harus otoritatif begitu, otoritatif. Media massa yang otoritatif. Jadi jangan dulu tuh zaman Line Today begitu, jangan dari situ, atau misalnya jangan dari Wikipedia, karena Wikipedia itu kan open source ya, bisa diedit siapa saja gitu. Ini soal IM. Nah, saya kasih contoh ini IM yang sudah lulus, teman saudara mungkin ya yang sudah lulus. Apakah interpretasi pasal 121 ayat 3 UNCLOS dalam putusan arbitrase Laut Cina Selatan sesuai dengan kaidah interpretasi dalam hukum internasional? Nah, jadi variabel tetapnya itu adalah kaidah interpretasi dalam hukum internasional. Itu variabel tetapnya. Dari situ saja saudara sudah bisa melihat begitu, setidak-tidaknya variabel tetap yang dipakai oleh si mahasiswa ini atau mahasiswi ini gitu ya, itu hukum perjanjian internasional karena ada kaidah interpretasi. Atau paling minimal juga saudara tahu, karena ada UNCLOS berarti ada 2 gitu ya, ada 2 variabel tetap, hukum laut dan hukum perjanjian. Nah, variabel bebasnya itu adalah interpretasi dalam putusan arbitrase Laut Cina Selatan yang dipakai oleh PCA.
gitu. Nah, dan ini saudara-saudara itu tentu saja lewat bacaan ya, dia neliti gitu, dia baca dulu. Jadi sederhananya begini, bagaimana saudara bisa menjawab pertanyaan gitu ya, kalau saudara tidak mengerti pertanyaan saudara? Bagaimana saudara mau mulai meneliti kalau saudara tidak bisa memformulasikan apa yang ingin saudara teliti? Jadi IM ini itu penting, memformulasikan IM ini penting. Dan dia sebetulnya ada gitu, bisa dituliskan dengan baik kalau saudara-saudara sudah mempunyai cukup bacaan gitu. Jadi nggak mencuplik sana, mencuplik sini gitu ya, mencomot sana, comot sini, kemudian diatur di latar belakang, tiba-tiba bikin IM, pusing. Nah, terus kemudian yang kedua juga bagaimana dia mengimplementasikan si interpretasinya itu ke dalam konteksnya itu Pulau Tobi dan Karang Helen yang ada sekarang di yang berhak atas zona ekonomi eksklusif dan atas kontinen. Jadi ini bagus, salah satu penelitian yang kemudian bahkan bisa tidak saja berkontribusi secara teori, tapi juga secara praktis. Karena pertanyaan kedua terutama begitu ya, itu menjadi permasalahan sekarang dihadapkan oleh Kementerian Luar Negeri gitu ya. Makanya kemarin itu di ujian diharapkan begitu ya, skripsi itu bisa jadi semacam policy paper, naskah kebijakan begitu ya, agar kemudian bisa ditulis dalam 20 atau 25 halaman dan disampaikan ke Kemlu. Nah, ini lahir dari formulasi M yang akurat begitu ya, yang presisi. Nah, ini contoh yang belum akurat, belum sempurna. Apakah proses pembentukan hukum organisasi internasional dapat efektif dibandingkan dengan fungsi Dewan Keamanan PBB dan penggunaan hak veto yang diatur dalam Piagam PBB berdasarkan pasal 1? Apakah jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi internasional baru secara khusus relevan dengan masyarakat internasional? Sejauh manakah dampak hukum internasional terhadap pembentukan dan pembubaran PBB? Jadi yang pertama kritik konstruktif saya terhadap IM ini itu terlalu umum gitu. Jadi saya bahkan tidak tahu yang mana yang variabel tetap, yang mana yang variabel bebas. Mungkin variabel tetapnya itu adalah hukum organisasi internasional, tapi ini mix up gitu, terlalu umum gitu. Jadi kalau misalnya mau dipaksakan, ya bisa gitu dipaksakan, selesai, cuma lama. Dan tugas pembimbing sebetulnya, termasuk juga IM, itu dia membuat semacam border gitu, agar kemudian saudara-saudara itu tidak terlalu jauh meneliti. Jadi IM itu jadi border, jadi batasan. Saudara udah cukup meneliti 4x4 saja, dalam 4 kali, maksud playground saudara itu 4x4 meter gitu ya. Jangan 10x10, itu terlalu luas gitu ya. Waktunya nanti nggak cukup, mau ke panelusnya misalnya. Lihat misalnya yang nomor 3 gitu ya, sejauh manakah dampak hukum internasional terhadap pembentukan dan pembubaran PBB? Maksudnya apa gitu? Jadi apakah ini mau men-challenge bahwa PBB itu sudah saatnya dibubarkan atau gimana gitu? Jadi ini terlalu umum. Kalau misalnya katakanlah saudara gitu ya, itu bisa men-challenge hak veto. Ini karena saya sudah yang pertama lebih dulu skripsi ya, terus yang kedua juga mengajar hukum organisasi internasional. Men-challenge hak veto lah katakan ya, terus kemudian hak veto itu berubah gitu ya. Konstruksinya berubah, bahkan saudara bisa merubah begitu ya konstruksi PBB. Ini kalau bisa menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan ini, itu bisa jadi Pak Mohtar baru. Jadi bisa jadi Mohtar Kusumatmaja yang baru. Karena ini sulit gitu ya. Mau mereformasi PBB, apalagi hak vetonya, terus kemudian juga perspektifnya juga mau merubah konstruksi hukum internasional secara umum gitu. Nah, jadi tips saya tadi ya, kembali kepada cukup variabel tetap dan variabel bebas. Variabel tetap, variabel bebas. Dicari gitu, kira-kira saya mau fokus di mana? Oh, mau fokus di diplomati konsuler misalnya. Nah, terus kemudian baca, ada yang menarik begitu. Dan kita sebetulnya tidak terlalu kesulitan ya, asal saudara rajin saja baca media massa misalnya. Itu kan kemarin sebelumnya itu COVID-19 itu banyak sekali melahirkan skripsi, tesis, disertasi baru gitu.
dalam hukum internasional misal tanggung jawab negara gitu ya, terus kemudian perikatan kontrak gitu ya, antara bisnis to bisnis, banyaklah soal COVID. Ini Rusia juga sama. Nah, tapi jangan terlalu umum, saudara-saudara, khusus sekali lagi, khusus, lebih khusus, gitu ya. Nah, ini tujuan dan kegunaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan definisi masalah. Lalu penelitian dilakukan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Meskipun sebetulnya tidak harus selalu ya secara praktis bisa dipakai. Apalagi penelitian doktrinal misalnya, itu kan lebih ke teoritis. Dan tidak selalu misalnya tujuan itu menambahkan norma begitu ya. Bahwa sudah saatnya PBB membuat resolusi baru, bahwa sudah saatnya misalnya konvensi ANU gitu itu di amandemen gitu, nggak harus selalu seperti itu terlalu berat gitu ya. Jadi cukup yang praktis-praktis saja yang dikaitkan dengan perkembangan keilmuan yang saudara sedang geluti begitu, sedang tekuni. Lalu kemudian kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu berisi soal uraian tentang teori, prinsip, asas, konsep, doktrin hukum yang digunakan sebagai landasan untuk analisis yang relevan dengan masalah hukum yang harus dimunculkan kembali pada bab-bab berikutnya, terutama analisis di bab 4. Nah, jadi di bab 1 pendahuluan saudara-saudara harus sudah punya semacam bayangan begitu ya, hipotesis awal dari apa sebetulnya posisi saudara, posisi akademik saudara begitu ya terhadap identifikasi masalah yang saudara sedang akan teliti. Tidak apa-apa, itu praduga awal saja begitu ya, praduga awal, asumsi dasar gitu ya. Yang kemudian nanti saudara-saudara bisa kembangkan dalam penelitian. Apakah bisa berubah? Bisa. Nah, kerangka pemikiran itu menjadi alat. Teori itu menjadi alat dari bagaimana saudara-saudara akan melakukan analisis. Gitu ya. Jadi bisa teori, prinsip, asas, konsep, doktrin gitu ya, yang relevan, yang berkaitan dengan objek yang sedang saudara teliti. Jadi jangan kemana-mana gitu ya, karena kan kalau di bab 1 itu tidak terlalu banyak ya kerangka pemikirannya. Tapi kira-kira saya sudah tahu, dia nggak akan jauh-jauh gitu. Misalnya kalau cerita soal perang Rusia Ukraina misalnya gitu ya. Terus kemudian saudara mau cerita soal penggunaan drone gitu ya. Itu teorinya jangan misalnya berkembang kemana-mana ya. Jangan misalnya berkembang ke diplomatik begitu ya. Jadi dipakai saja teori-teori yang relevan, termasuk juga pemilihan pasal kalau ada dan kasus. Gitu. Nah, jadi ini juga akan jadi semacam frame yang membatasi saudara ketika saudara nanti menganalisis. Nah, ini metode penelitian, kita masih pakai yuridis normatif ya. Ini jadi mungkin Pak Giri juga nanti akan bahas ya kalau ada Pak Giri, legal riset dan sitasi kan ya, dan referensi penelitian. Tapi kita memang masih pakai yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, analisisnya deskriptif. Jadi sebetulnya kalau metode penelitian ya, terutama metode penelitian hukum gitu, di luar sana sudah banyak, sudah sangat berkembang gitu. Jadi ada sosiolegal yang terus kemudian kemarin itu di departemen tuh ada diskusi soal transplantasi hukum ya, legal transplantation, legal transplant. Itu juga sama sebetulnya sebuah metode pendekatan gitu ya, yang sahih juga dalam rangka menemukan hukum. Tapi di kita itu masih yuridis normatif. Nah, ciri yuridis normatif itu setidaknya ada 2, saudara-saudara. Yang pertama dia ideal, yang kedua dia evaluatif. Ideal itu misalnya saudara melihat bagaimana sebuah norma diatur, gitu ya, dalam perjanjian misalnya, atau bagaimana sebuah prinsip ada, bagaimana sebuah kebiasaan ada, terus kemudian saudara merefleksikan itu pada sebuah fenomena, begitu ya. Nah, terus kemudian ada evaluatif. Jadi ada kontemplasi gitu. Ternyata harusnya si kondisi ini tidak begini gitu. Karena berdasarkan aturan begitu ya, berdasarkan aturan konvensi itu tidak harusnya tidak begitu. Lalu kemudian ada evaluatif. Nah, dengan demikian maka saudara bisa menguraikan gitu, mendeskripsikan apa sebetulnya kondisi yang seharusnya terjadi.
Kalau misalnya bentuknya nanti minta tanggung jawab begitu ya, atau ada semacam koreksi gitu ya dari suatu fenomena itu, tuliskan gitu ya. Itu yuridis normatif. Itu yuridis normatif. Kalau nggak tahu Bu Orin mungkin bisa menambahkan ya, sosial legal tuh kalau saya kira apa ya, mungkin belum terlalu relevan ya kalau dalam hukum internasional gitu. Jadi kalau kita misalnya datang langsung wawancara gitu. Tapi kalau di hukum itu sebetulnya kalaupun misalnya ada data kuantitatif, menurut saya ya itu semata-mata hanya untuk memperkuat analisis normatifnya, gitu ya. Itu alat bantu kalau kuantitatif, gitu ya. Oke. Nah ini bab 2, saudara-saudara, tinjauan pustaka atau tinjauan teoretis. Ini berisi data atau uraian, penjelasan dari kerangka pemikiran dan seterusnya, gitu ya, berupa pengertian, definisi, kaidah. Nah ini soal batasan penelitian ya, soal batasan penelitian tadi yang di flowchart tadi ya, soal batasan penelitian. Jadi di sini sebetulnya di tinjauan pustaka, saudara bisa memberikan begitu penjelasan tentang definisi-definisi yang memang itu tidak biasa atau tidak lazim gitu, atau harus diketahui ketika ada orang begitu ya yang membaca skripsi saudara. Misalnya karena pengertiannya itu terlalu teknis misalnya gitu ya. Jadi misalnya apa itu pesawat tanpa awak. Nah, itu coba bisa dijelaskan sedikit gitu ya. Di batasan bisa di bab 1 atau di bab 3. Nah, tapi ini sebetulnya definisinya itu bukan definisi itu, tapi definisi teori gitu ya, definisi apa itu misalnya hukum internasional, terus kemudian bagaimana aturan hukum internasional itu mengatur aktivitas negara-negara gitu ya. Terus kemudian nanti dikaitkan dengan teori yang saudara pakai, kaidah atau norma, yang kemudian dia relevan dengan identifikasi masalah yang saudara teliti. Tapi hanya yang relevan saja gitu. Nah, bentuknya bisa diteliti dari buku, dari jurnal, putusan pengadilan maupun sumber atau data yang lain. Tinjauan pustaka atau teori. Jadi beberapa cabang dalam hukum internasional misalnya itu ada yang teorinya itu sudah tidak lagi berkembang gitu ya. Jadi misalnya soal kekebalan. Jadi sampai sekarang itu dari extraterritoriality udah berhenti di functional necessity gitu. Tapi itu saudara nanti bisa sampaikan gitu. Jadi misalnya dalam subjek yang saudara teliti ada beberapa klaster teori, misalnya teori A, teori B, teori C. Nah, terus kemudian dengan teori ini ternyata juga menghasilkan teori yang lain, teori D gitu ya. Perkembangannya seperti apa gitu. Nah, terus kemudian dari itu lahir juga ada norma misalnya yang dituliskan dalam bentuk perjanjian internasional. Nah, itu kira-kira tinjauan pustaka ya. Nah, terus objek penelitian, nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi objek penelitian itu di skripsi kita, di Unpad, itu dipisahkan. Dia tidak bersatu dengan bab 1 atau dengan bab 4. Ini berisi uraian mengenai gambaran singkat objek penelitian, baik berupa kasus-kasus maupun data primer yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan atau observasi yang diuraikan secara deskriptif di bab 3. Objek penelitian itu, saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara menulis dengan baik, begitu ya, tidak berbelit-belit, tidak kebanyakan, gitu ya, itu sangat membantu. Karena kan bab 4 itu menurut saya ya, sederhananya itu adalah meneliti bab 3 menggunakan bab 2 gitu. Lahirlah bab 4, menganalisis bab 3 objek dengan kerangka teori, maka lahirlah bab 4 analisis. Sederhananya begitu. Jadi objek penelitian itu kalau misalnya ditulis dengan sangat baik gitu ya, seharusnya itu bisa membantu saudara-saudara. Nah, permasalahannya ketika bab 3 ini itu ditulis dengan mubazir begitu. Jadi misalnya saudara-saudara memasukkan saja semua penjelasan tentang objek saudara-saudara begitu ya, tanpa memberikan konteks.
Jadi misalnya ada yang memasukkan kasus-kasus gitu, kasus-kasus. Nah, apa sebetulnya kaitan kasus itu dengan dengan identifikasi yang saudara sedang teliti gitu ya. Jadi dikasih konteks gitu, jangan lepas begitu saja. Jadi tetap ada kaitan antara bab 2 dengan bab 1, bab 3 dengan bab 2, bab 1, begitu ya. Dikasih konteks gitu. Jadi jangan hanya cerita saja, tanpa kemudian mencoba mengkaitkan atau memberi konteks dengan bab-bab sebelumnya. Oke. Nah, ini pembahasan atau analisis. Ini sebetulnya core ya dari skripsi saudara-saudara. Di sini kita melihat bagaimana kemampuan saudara menganalisis suatu fenomena ya, suatu keadaan berdasarkan teori yang sudah saudara pahami, yang sudah sekian tahun saudara pahami, dari mulai pengantar ilmu hukum sampai kemudian saudara nanti mengambil mata kuliah paling akhir begitu ya. Nah, bagaimana kemampuan saudara menganalisis permasalahan yang ada dalam IM. Jadi tadi tingkat analisisnya untuk mahasiswa S1, jadi kalau mengambil perbandingan gitu ya, atau mengambil ya bahasa sederhana yang disampaikan oleh Prof. Khatib itu, jadi misalnya untuk anak S1 itu cukup bisa menjawab di manakah ibu kota Indonesia gitu ya. Jawabannya Jakarta. Nah, kalau untuk master, kenapa Jakarta ibu kota Indonesia? Begitu ya. Harus menganalisis lebih lanjut kan. Nah, untuk disertasi itu kenapa negara harus punya ibu kota? Jadi sudah sangat teoritis, sangat doktrinal gitu. Kenapa suatu negara sudah punya ibu kota? Gitu. Nah, tapi bukan berarti juga saudara mengenyampingkan tata cara penulisan yang baik begitu ya, terus kemudian analisis gitu ya. Tetap harus jalan gitu. Apalagi kemudian tentunya harus kami akui begitu ya bahwa dosen juga kadang-kadang memang bukan kadang-kadang. Kami memang sebagai manusia itu bisa subjektif. Jadi apa yang menurut saya bagus misalnya, menurut teman yang lain kurang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ada suatu ranah objektif gitu ya, ada sebuah ranah objektif yang kami semua bisa sepakat gitu ya. Oh, analisisnya jalan misalnya gitu ya. Terlepas dari gaya bahasa kemana-mana misalnya, tapi nulisnya bagus kok, analisisnya jalan misalnya gitu ya. Nah, jadi ada temuan misalnya itu kita bisa sepakat di situ, itu tanpa kita saling komunikasikan kita bisa sama-sama tahu gitu. Termasuk juga kalau ini jelek banget gitu ya. Nah, kita juga bisa sepakat di situ. Gitu ya. Jadi misalnya yang jam terbang yang sudah lebih lama, Bu Ira, Bu Kristi misalnya itu lebih advance. Mereka meminta kualitas yang lebih gitu ya. Bagi Prof. Atik misalnya gitu ya. Nah, tapi ada suatu lapangan yang kita semua bisa objektif. Ini cukup untuk S1 gitu ya. Nah, jadi itu. Lalu penutup itu cerita soal kesimpulan dan saran. Jadi ada A-nya kesimpulan, B-nya saran gitu ya. Terus kemudian yang biasa harus dipatuhi itu bahwa jumlahnya harus sama. Jadi kesimpulannya misalnya M-nya 2, kesimpulannya juga 2. Karena memang kan kesimpulan itu harus dikaitkan ya, harus punya tautan dengan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu dijawab oleh kesimpulan. Lalu kemudian saran begitu ya, saudara-saudara memberikan saran. Kadang-kadang kalau misalnya cerita soal fenomena yang berkaitan dengan fenomena sosial juga sarannya kemana-mana gitu ya, tidak fokus. Jadi ingat saudara-saudara, saran yang dimaksud ini itu adalah saran hukum ya, karena kita sedang menulis skripsi hukum, bukan yang lain-lain. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau misalnya mau ditambahkan oleh Ibu Ira, Ibu Kristi, Ibu Orin, ada siapa lagi? Atau kolega-kolega dosen yang lain, maka ada Ibu Upi, ada Ibu Rahminawati. Silakan untuk pengantar diskusi saja. Izin masuk Pak Imam. Boleh. Terima kasih paparannya hari ini sepertinya sudah sangat komprehensif dan mahasiswa juga saya yakin
kalau nggak paham, sebenarnya ini peluang untuk bisa bertanya langsung. Kalau tidak salah, saya menerima beberapa pengajuan judul skripsi ya kemarin-kemarin, dan memang yang menjadi masalah tuh saya perhatikan di bagian indikasi masalahnya. Jadi tadi sebenarnya sudah sangat clear sekali. Nah, kalau di sini ada yang mau share, misalnya Bapak dan Ibu, saya punya indikasi masalah seperti ini. Apakah ini sudah sesuai dengan kaidah yang tadi disampaikan? Kalau boleh izin Pak Imam, di share yang tadi yang kan ada dua contoh ya kalau tidak salah, indikasi masalah yang memang tadi yang sudah seperti disampaikan dua variabel sama yang bisa dibilang yang salahnya atau apa ya gitu kalau nggak salah yang bagian kedua. Jadi sebenarnya kalian bisa perhatikan bagaimana kalau dikaitkan dengan metode penelitian hukum itu kan kita tidak menggunakan seberapa efektif. Sudah jelas kayaknya ya, mungkin bisa dibesarkan Pak Imam. Yang keduanya ya setelah ini kalau tidak salah. Jadi ini yang kami temukan di departemen ketika mahasiswa mengajukan judul ke kami, walaupun sudah ditandatangani oleh pembimbing, calon pembimbing, tapi ternyata masih ada judul yang dengan masalah yang tidak sesuai, sehingga kami harus kembalikan lagi untuk bisa diperbaiki. Misalnya indikasi masalah diformulasikan dengan bahasa bagaimana implementasi. Tadi kan sudah jelas ya oleh Pak Imam disebutkan variabel tetapnya apa. Kalau bicara bagaimana implementasi, nanti juga ini akan dibahas tentunya bukan menjadi indikasi masalah, tapi biasanya subbab. Kemudian ada juga yang bagaimana konsekuensi. Itu juga bukan indikasi masalah. Seperti yang ini contoh Pak Imam berikan, dapat efektif. Coba di-highlight dapat efektif. Kalau kalian pernah mendapatkan mata kuliah metode penelitian, tentunya akan memperhatikan kalau efektif itu berarti metode penelitian apa yang dipakai. Mungkin ada yang tahu? Bagaimana cara kita mengukur efektif? Rasanya ini udah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Efektif itu kita berarti kan harus ada kuantitatif kan, berarti kan ada angka yang akan disajikan ketika kita bilang ini efektif dan tidak. Berarti kan ada indikatornya, berarti kan bentuknya ini pasti harus ada kuesioner dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah sangat obvious yang sebenarnya kita bisa hindari. Efektif itu jarang kita gunakan pasti. Kemudian sejauh manakah? Sejauh mata memandang gitu misalnya. To what extent? Tapi kalau dalam hukum, gimana kita mengukur sejauh mana? Sejauh 100 meter, 200 meter, 300 meter? Kan bukan. Kemudian yang kedua nih, apakah relevan? Kalau relevan mungkin kita bisa bandingkan Dassault dan Dasein ini masih bisa gitu. Tapi biasanya ini indikasi masalah yang sangat-sangat kita coba hindari karena kita harus tadi seperti Pak Imam sudah jelaskan ya, ada variabel tetap, kemudian variabel basis seperti apa. Nah, ini mungkin saya ingin tambahkan sedikit, mahasiswa ini dipergunakan momen ini ada Pak Imam yang bisa mengakses. Kalau misalnya kalian punya usulan yang sudah ada, sudah jadi, kemudian mau kita komentari, silahkan di-share aja. Jadi nggak usah malu, dan kami menerima pengajuan juga kami membaca kan indikasi masalahnya. Jadi ada beberapa yang kami kembalikan dengan catatan memang belum memenuhi standar indikasi masalah yang diharapkan. Begitu saja Pak Imam, terima kasih. Pak Imam, mungkin mau menambahkan Pak Imam ya soal sosiolegal. Masih di mute Pak Imam. Ya. Enggak, Bu. Kalau beberapa pengalaman, kalau misalnya kita mungkin kalau misalnya mencari teoritis agak susah, mungkin ya untuk hukum internasional kata Pak Imam mau pakai nggak, tapi mungkin dalam beberapa hal kalau misalnya kita ingin tahu tentang implementasi, ini bisa banget dengan cara sosiolegal. Misalnya bagaimana kita mau assess gitu, apakah yang terakhir kemarin Pak Imam masih ingat yang Benita kan dari Pak Imam juga masukkan ya sosiolegal, jadi dia mau assess beberapa instrumen yang sudah diratifikasi oleh Indonesia untuk melihat penerapannya seperti apa. Tapi ada pertanyaannya jelas, apakah karena asumsi pertama adalah Indonesia tidak melakukan kewajiban terhadap dalam treaty tersebut gitu. Tapi dengan dia melakukannya dengan cara
mix gitu ya, selain memeriksa normatif gitu putusan pengadilan, interpretasi, tapi juga dia melakukan penelitian lapangan. Waktu itu kan penelitiannya tentang hak atas pendidikan anak disabilitas saat pandemi. Jadi dia mendatangi beberapa sekolah, melihat beberapa lokasi di beberapa wilayah. Ya ini Anda bisa random aja ya, kalau Benita kemarin ngambil contohnya di Bandung, Rangkas Bitung, sama di beberapa lokasi lain gitu ya. Ini bisa gitu, tapi maksudnya tujuannya adalah untuk melihat bagaimana tadi apakah Indonesia melakukan pelanggaran atau tidak gitu. Jadi dia melihat realitanya seperti apa, apakah si treaty yang sudah kita ratifikasi itu dilaksanakan atau tidak. Karena asumsi awalnya adalah sepertinya melakukan pelanggaran nih gitu, sepertinya ada pelanggaran hukum internasional, itu bisa aja. Kemudian juga kemarin saya baru banget diskusi soal pengungsi dengan Pak Heru gitu ya dari UI. Kalau beliau mah kan memang sosial banget ya Bu Ira ya, Bu Ira, Bu Kristi mungkin hafal Pak Heru itu memang dia di UI itu hukum pembangunan masyarakat ya. Dia juga pakai metode seperti itu untuk melakukan penelitian, untuk sama juga sih tujuannya untuk mengakses apakah Indonesia sudah melaksanakan kewajiban hukum internasional atau tidak, melakukan pelanggaran atau tidak. Kalau dia langsung misalnya wawancara dengan pengungsinya langsung, melakukan advokasi untuk menerapkan si kewajiban-kewajiban dalam treaty. Tapi ini possible, tapi ini bisa jadi alternatif gitu, tapi akan sangat bergantung dari identifikasi masalahnya apa, mau cari apa, tujuan penelitiannya apa gitu. Gitu Pak Imam ya. Mohon. Ya, hatur nuhun Bu Orin. Yang lain silakan apabila mau menambahkan gitu. Jadi sedikit ya Bu Orin. Tadi sebetulnya soal metode itu, jadi tadi misalnya kalau misalnya cerita soal Benita ya, Benita itu kan dia meneliti soal pemenuhan akses pendidikan gitu ya pada saat COVID. Nah, ini relevan dengan apa yang bisa sampaikan. Jadi dia cerita pandemi COVID dulu, terus kemudian nanti dari umum ke khusus sampai ke hak atas pendidikan. Nah, ini juga misalnya bisa jadi suatu inspirasi ya bagi saudara-saudara, rekan-rekan. Jadi dari COVID itu bisa kemana-mana kan. Termasuk juga misalnya ketika kita cerita soal Rusia Ukraina ya. Itu bisa kemana-mana gitu. Nah, harus ya terus membaca. Nah, terus kemudian juga tadi data yang didapat misalnya dalam penelitiannya Benita itu kan memang meskipun kuantitatif, kembali lagi tadi. Jadi dia data kuantitatifnya itu hanya untuk mendukung analisis norma gitu ya. Apakah kemudian Indonesia melanggar atau tidak. Hukum itu begitu gitu. Makanya deskriptif, analisis itu deskriptif. Meskipun sebetulnya deskriptif sangat memungkinkan bagi saudara-saudara, kalau buat saya begitu ya, untuk misalnya menampilkan tabel gitu ya, atau bagan dalam skripsi saudara-saudara untuk membantu memahami gitu. Nah, terima kasih tadi Bu Orin sudah memberikan penjelasan dalam perspektif bahwa ada juga sosial legal yang bisa dipergunakan. Masuk juga sebetulnya metode yang kadang-kadang sering dipakai oleh mahasiswa S1 itu komparatif. Perbandingan. Meskipun sebetulnya kalau perbandingan itu katanya tidak harus di mahasiswa S1, tapi di tingkat S2. Karena metode komparatif itu begitu itu tidak sebatas memperbandingkan ini sama gitu, ini beda, enggak. Tapi justru lebih dari itu tuh menganalisis apa persamaan perbedaannya untuk menghasilkan norma gitu ya, atau asas atau prinsip baru begitu. Dan itu sebetulnya levelnya sudah harus di S2, tidak di S1. Tapi kalau komparatif di S1 ya kita mafhum saja begitu ya. Karena ada dua macam-macam gitu. Jadi kalau ada yang di perspektif hukum alam itu kalau soal komparatif beda, perspektif positivisme soal komparatif beda gitu. Nah, makanya komparatif itu kan enggak misalnya gini, ternyata transisi energi di Vietnam itu misalnya gitu ya, itu jauh lebih maju karena 7 hal misalnya. Nah, 2 hal yang paling penting itu adalah soal tarif dan soal kebijakan politik pemerintah. Nah, itu nggak bisa kemudian dikomparasikan dengan Indonesia gitu, nggak serta-merta bisa kita ikuti Vietnam gitu, nggak bisa gitu juga kan. Gitu. Jadi harus lihat konteks, harus lihat teksnya,
Makanya kemudian kalau dalam tingkatan S1, sepemahaman saya cukup hanya persamaan perbedaan saja gitu, tidak lebih. Silakan yang lain. Yang mau menambahkan ada Ibu Rahminawati, ada Ibu Diajeng Kristianti, ada Pak Sigar. Rahminawati udah live deh kayaknya. Kalau saya sih boleh menambahkan sedikit aja Pak Imam, nggak banyak-banyak yang tadi Pak Imam sudah sampaikan, tadi Bu Ira dan Bu Ira sudah sampaikan itu sudah mengcover semuanya. Mungkin ada sedikit masukan aja atau mungkin sedikit tips gitu ya kepada mahasiswa untuk membuat IM. Terkadang ada beberapa yang datang ke saya untuk memberikan IM gitu ya dan judul. Tapi kemudian saya nggak memahami IM-nya. Memang kadang-kadang jadi berbicara langsung itu jadi lebih penting supaya kita pastikan kamu tuh mau IM-nya seperti apa dan bisa kita arahkan gitu. Tapi kemudian si mahasiswa tersebut juga ketika menjelaskan dia pengen menulis apa tadi persis yang Pak Imam sampaikan gitu. Bagaimana kamu tahu apa yang mau kamu tulis kalau kamu tidak tahu apa yang mau kamu tanyakan gitu ya. Jadi bagaimana bisa merumuskan sebuah pertanyaan kalau kamu juga nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Nah jadi biasanya ada tendensi si mahasiswa itu untuk menjelaskannya terlalu panjang gitu sampai kemudian berujung akhirnya kita jadi bingung sendiri gitu apa yang mau ditanyakan gitu sebetulnya. Jadi sesuai dengan bagaimana dia menuliskan IM itu di dalam tulisannya, sebingung itu kita mendengar penjelasannya juga gitu. Nah jadi belajarlah nanti ketika akan membuat IM dan akan nanti ke calon dosen pembimbing untuk mengatakan bahwa ini saya akan menulis ini, biasakan kalian sudah mampu untuk menjelaskannya dalam satu kalimat. Saya akan menulis ini karena seperti ini gitu. Jadi makanya saya berujung pada IM seperti ini. Karena kalau kalian tidak bisa menjelaskannya dengan sangat sederhana dalam satu kalimat, berarti kalian sendiri belum paham gitu. Apa yang mau kalian tulis? Jawabnya apa bertele-tele dan sebagainya gitu. Itu pasti sangat mencerminkan kalian sendiri masih bingung apa yang mau ditulis. Jadi untuk menjadi tolak ukur apakah kalian sudah tahu apa yang mau kalian tulis, sudah yakin, sudah well research, sudah mempelajari kasusnya dan teori-teorinya, maka akan mudah bagi kalian untuk bisa memberikan alasannya dalam satu kalimat ringkas gitu. Nah seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya Pak Imam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kristi. Ada lagi saudara-saudara? Silakan. Ada yang malah jadi tambah bingung atau gimana? Silakan. Kemarin ada beberapa yang setelah acara WA gitu ya, udah ada bayangan atau mungkin termotivasi untuk mencari judul segalanya. Nah mungkin kan ada waktu nih beberapa hari setelah sesi saya dan sesi Pak Imam nih. Berarti kan dari yang sudah mulai punya ancar-ancar ini mungkin sudah juga ada kepikiran mau nulis apa dan segala macam. Jadi mungkin instead of ngasih WA pribadi ini bisa jadi forum gitu untuk langsung bertanya, berkonsultasi mengenai IM-IM yang sudah ada dalam pikiran saudara-saudara gitu. Ya silakan. Ini mumpung sedang bisa hadir ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sepengetahuan saya memang senior-senior saya, kolega saya juga orang-orang sibuk. Jadi jangan sekali-kali misalnya ngomong ke dosen, pasien nggak bisa ketemuan karena sibuk gitu ya. Itu bisa tersinggung. Gitu ya. Jadi Bu Ira, Bu Orin, Bu Kristi ini CEO dari MNC. Jadi ya sibuk sekali beliau. Jadi bisa meluangkan waktu pagi sampai siang ini itu alhamdulillah lah begitu ya. Barangkali kalau misalnya ada yang udah ngajuin judul mungkin Pak Imam bisa yang udah ngajuin judul mungkin ditanya aja. Pak Imam itu ada Pak Geri belum di absen tadi muncul ternyata dia. Maaf Geri. Kalau boleh ini kemarin tuh ada yang mengajukan namanya Afifah. Afifah mau coba share jadi ngasih masalahnya biar kita bisa bahas. Iya Bu, tapi saya ini lewat sebelumnya maaf Bu, HP saya kan saya pakai HP jadi agak sering jatuh jadi saya nggak bisa buka kamera.
Saya lewat HP Bu, jadi dokumennya ada di laptop. Cuma kalau apakah perlu di-share gitu atau cukup? Dokumennya ada di Bu Ira mungkin yang calon pembimbingnya. Iya, bukan calon pembimbingnya Pak Dekan. Cuma Ah. pengajuannya ada di saya. Oh iya itu Bu Ira aja boleh share Saya screen. share ya. Iya. Ini yang kemarin kita komentari. Jadi ini bukan Boleh bermaksud. kan di-share ya? Boleh. Kenapa? Boleh di-share kan? Boleh ya? di-share nggak nih? Nggak apa-apa, Bu. Kalau Afifah. boleh sih. Afifahnya harusnya. boleh Boleh ya? nggak di-share? Takutnya. Jadi maksudnya di sini bukan berarti apa ya? Mohon kalau kita men-share apa-apa di sini tuh memang tujuannya untuk kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi bukan berarti ini jelek, jadi minder atau enggak. Jangan berpikir itu karena ini semua kita bareng-bareng biar biar bisa improve ya, bisa ada perbaikan. Ini nggak apa-apa di-share, Afifah? Iya nggak apa-apa Bu. Oke, sip. Sebentar. Jadi ini pengajuannya sedang dikembalikan dulu karena memang tidak menunjukkan adanya dikasih masalah. Sebentar, ini saya share. Ini mungkin panjang ya, dan ini juga mungkin yang perlu kita komentari adalah Bapak Ibu judul ya. Jadi judul itu mungkin tadi Pak Imam sudah menjelaskan ya, judul ada apa? Kita pasti menghindari tinjauan hukum, kemudian tentu judul itu memang harus ada konteks hukum. Jadi nanti ini pasti ada komentar-komentar dari para Bapak Ibu dosen, dipersilakan. Nah ini indikasi masalah yang diajukan oleh Afifah yang menjadi perhatian kita. Sebentar. Ini dengan masalahnya. Implikasi dan upaya hukum. Mungkin kalau tadi dibahas dari atau silakan mungkin Afifah mau jelaskan dulu sedikit latar belakangnya kenapa indikasi masalah ini diangkat. Halo, tes. Iya Bu. Jadi sebenarnya yang mau saya coba bahas itu kebetulan kan di salah satu peraturan internasional di lingkungan sih lebih khususnya itu kan ada terkait pelindungan satwa ya Bu, dan kebetulan itu ada pengaturannya namanya CITES. Jadi sebenarnya yang mau saya fokuskan ini adalah karena kan sebenarnya di tiap status perlindungan hewan di tiap masing-masing appendix itu punya status yang berbeda, implikasi hukumnya juga beda. Dan kebetulan karena saya sempat cari-cari permasalahan dan lihat di beberapa artikel tuh salah satu hewan yang masuk ke appendix 1 CITES ini ada namanya satwa laut penyu gitu. Dan kebetulan saya maksudnya menemukan di beberapa peraturan di Indonesia tuh sebenarnya masih kurang sesuai atau maksudnya tuh belum tepat sama apa yang wajibkan atau diatur sama CITES itu sendiri. Sebenarnya mau jadi yang mau saya bawa itu permasalahannya terkait ya apakah emang dari undang-undang yang sudah ada di Indonesia itu sudah tepat sasaran gitu Bu, sudah cukup dalam mengatur pelindungan hewan itu gitu. Seperti itu sih Bu, dan kalau misalkan ternyata dalam praktiknya itu kurang tepat atau kurang sesuai, upaya hukum yang bisa dilakukan itu apa saja gitu, apakah perlu revisi ataukah dari kebijakan otoritas manajemen di Kementerian Lingkungan Hidupnya perlu ditingkatkan lagi, seperti itu sih Bu. Enggak, Pak Imam bisa komentari, dan Bapak Ibu ada Bu Kristi, Bu Orin, Pak Sigar, Pak Sigar dan Pak Geri. Kok Bu Geri? Mungkin Bu Kristi atau Pak Imam sedikit. Tadi sebetulnya mungkin perlu sudah disampaikan Bu Ira ya.
soal implikasi begitu, implikasi dari kebijakan hukum. Jadi ini sebetulnya formulasi kalimatnya. Jadi penjelasan kamu tuh lebih saya paham gitu ketimbang ini penjelasan EM-nya. Jadi kan coba saya ini ya. Ini kan sebetulnya ada CITES ini ya, ada konvensi ini. Terus kemudian juga Indonesia itu jadi salah satu pihak dalam konvensi. Terus kemudian dia membuat kebijakan begitu, membuat instrumen hukum begitu ya, yang mengatur mengenai hewan penyu. Begitu ya? Iya Pak Imam. Nah, terus kamu mau melihat kesesuaian antara konvensi dan kemudian hukum nasional, begitu ya? Iya, kan di CITES itu yang terkait Appendix 1 tuh khususnya ada di pasal 3 karena setahu saya, tapi mohon koreksi Pak kalau salah. Jadi karena CITES itu pembagiannya statusnya kan ada Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3 dan tiap walaupun memang itu kan konteksnya perdagangan ya Pak, tapi maksudnya status hewan di tiap Appendix 1, 2, 3 itu peraturannya sepengetahuan saya ada perbedaan sendiri gitu Pak. Jadi sebenarnya itu yang mau saya coba lihat gitu di Appendix 1 hewan penyu ini, pengaturan Indonesianya itu apakah sudah cukup baik ataukah emang perlu ada peningkatan lagi gitu, seperti itu Pak. Oh, jadi sebetulnya implementasi hukum nasional begitu, maksudnya masalahnya itu ya? Implementasi hukum nasional berkaitan dengan ini? Iya sih Pak, kurang lebih maksudnya karena kan Indonesia juga ratifikasi konvensi ini, jadi sejauh mana gitu Pak, apakah maksudnya yang di konvensi CITES ini udah diterapkan dengan baik gitu pelindungan hewannya seperti itu? Ya, oke. Jadi saya coba nanti bisa diberikan masukan ya Bapak Ibu yang lain. Jadi saya kira kalau misalnya mau, ini memungkinkan saja begitu untuk jadi penelitian Afifah. Cuma kamu formulasikan EM-nya lebih lebih rapih gitu, lebih runut. Tadi misalnya pendekatan variabel tetap, variabel bebas bisa dipakai. Jadi kamu misalnya pakai konvensi CITES ini ya, Appendix 1 itu sebagai variabel tetapnya, terus kemudian kamu refleksikan saja bagaimana Indonesia sebagai negara pihak mengatur mengenai penyu gitu yang ada Appendix 1. Itu mungkin sederhananya, saya tidak terlalu paham sih substansinya. Gitu. Cuma kira-kira itulah gitu ya untuk menyederhanakan gitu. Karena ini sebagai hewan yang bermigrasi dan jadi agak mix up gitu. Karena gini, kalau hewan itu kan nggak punya kewarganegaraan ya. Jadi sebetulnya tidak masalah buat mereka migrasi atau enggak gitu ya. Jokesnya kan kata si penyu itu apa urusannya? Ya, jadi kecuali misalnya tadi endangered species. Jadi bahwa dia itu konteksnya adalah spesies yang harus dilindungi atau terancam punah gitu. Itu sebetulnya lebih relevan ketimbang migrasi atau tidak. Nah, terus nanti misalnya Afifah bisa kemukakan latar belakang begitu ya, kenapa ada konvensi ini, terus kemudian apa perlunya misalnya melakukan perlindungan terhadap penyu, terus kemudian masalah apa yang ada di Indonesia. Jadi Afifah bisa artikulasikan itu latar belakang, terus kemudian nanti bisa membuat sebuah IM yang lebih presisi gitu ya dari permasalahan yang Afifah lihat. Jadi itulah kira-kira ya komentar singkatnya. Emang nggak dari Bapak Ibu yang lain? Tambahan Pak Imam. Silakan Pak Giri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen-dosen hukum internasional, rekan-rekan mahasiswa. Saya sih mungkin melihat ini contoh yang baik sih sebenarnya untuk kita bedah permasalahannya ya. Karena saya termasuk yang agak kesulitan kalau hanya memproses apakah ada masalah atau tidak hanya dari formulasi IM. Kadang bisa kelihatan dengan jelas, kadang enggak. Kenapa bisa kelihatan dengan jelas? Karena saya sudah paham konteksnya. Misalnya, nah itulah pentingnya rekan-rekan sekalian untuk berkonsultasi ya terlebih dahulu gitu ya. Setelah workshop ini sudah punya skill yang lebih baik dalam merumuskan IM. Nah, nanti ditambah konsultasi ya terlebih dahulu itu dengan dosen yang memang
bidangnya itu. Kenapa? Karena kembali lagi, saya agak kesulitan gitu. Justru diri saya pribadi agak kesulitan melihat apakah ada masalah atau tidak hanya dari rumusan IM. Karena bisa jadi dengan rumusan IM yang ya mungkin tidak sempurna, tapi dengan menjelaskan gitu ya, dengan menjelaskan ternyata memang ada masalah. Dan itu mengembalikan lagi ke memformulasikan ke judul dan IM yang tepat itu akan sangat mudah gitu ya, dibantu oleh konsultasi dengan pembimbing. Tapi ada IM dan judul yang setelah dijelaskan pun kita masih bingung apakah ini memang patut diteliti, apakah memang ada masalah atau tidak gitu ya. Jadi saya ingin mengajak nih Afifah dan rekan-rekan lainnya juga mengingat-ingat kembali perjalanan mendapatkan judul dan IM ini. Gimana sih perjalanannya itu? Ini apakah tiba-tiba dapat ilham, oh ini kayaknya nggak sesuai, baca appendix terus nggak sesuai. Terus saya rumuskan aja, saya mau mengkaji ini gitu ya. Gitu. Bisa diikuti nggak ya ininya, pola pikirnya? Mungkin saya nanya nih ke Afifah. Afifah ketika menyusun judul dan mengkompos identifikasi masalah ini gimana sih ceritanya gitu ya, bisa sampai ke identifikasi masalah ini? Kalau tadi dari cerita tadi ya sesimpel bahwa oh ini ada CITES ya, dan ini sebetulnya adalah melarang trade dari endangered species, salah satunya adalah penyu gitu. Melarang negara memperdagangkan gitu, karena hewan tangkapan dari laut itu sebetulnya adalah barang yang diperdagangkan dan perdagangannya itu bisa internasional ya. Kita ekspor ikan misalnya, kita ekspor yang ditangkap di laut teritorial zona ekonomi eksklusif kita. Banyak ya jenis ikannya, jenis mungkin ada rumput laut gitu, kalau bukan ikan itu kita bisa ekspor. Dan kalau misalnya itu ekspor ya, karena ini hasil tangkapan dari sudut pandang international trade, itu adalah barang made in Indonesia, gitu ya. Itu namanya wholly obtained product. Nanti kita bisa cerita tentang ini lebih banyak. Tapi ini sebenarnya perdagangan internasional yang beririsan dengan perlindungan lingkungan. Gitu. Nah kalau misalnya ini bisa digali lebih jauh lagi, ini bisa jadi menarik, Afifah. Tapi saya ingin kembali lagi menanyakan biar nggak bingung, gimana sih perjalanannya Afifah bisa dapat IM ini gitu? Sebenarnya awal-awal itu kan saya coba buat fokusin cari topik atau permasalahan yang kaitannya sama lingkungan, Pak. Terus kemudian saya coba fokuskan lagi, terus nyari permasalahan lewat kayak semacam artikel gitu. Dan kebetulan melihat maksudnya tentang satwa penyu ini, dan kebetulan saya coba cari-cari referensinya. Apa yang diceritakan oleh artikelnya, Afifah? Awalnya sih bukan yang terkait hukum gitu sih, Pak. Cuma masalahnya. Kalau misalnya kamu mencari masalah hukum, sebaiknya lebih fokus ke permasalahan hukum. Kenapa? Karena kamu harus lihat ujungnya. Ya, kita harus ingat mau lihat ujungnya. Kita ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, right? Lebih gampang dari yang membahas permasalahan hukum. Gitu. Kalau misalnya how CITES works, gimana Bu Arin? Nanti mungkin abis ini Bu Arin. Kalau misalnya berangkat dari masalah non hukum, itu kita mikirnya agak harus berkali-kali lipat sih. Bisa. Cuma untuk mengkontekskan ke hukumnya itu agak harus berfilosofi, mikir, terus kamu harus bacaannya dalam gitu. Mungkin sudah expert di bidang itu bisa. Nah, lebih mudah berangkat dari yang membahas permasalahan hukum. Karena kamu bisa tahu ada permasalahan apa yang bisa kamu jawab, dan permasalahannya sudah pasti masalah hukum. Kenapa ini masalahnya agak bingung? Karena kamu berangkatnya dari masalah non hukum terus ditarik ke masalah hukum, gitu. Yang kadang-kadang bisa jadi nggak nyambung. Ya tadi variabel bebas, variabel terikatnya, gitu ya. Itu ya kamu harus mikir sendiri, gitu. Dan belum tentu ada masalah di situ. Kebayang nggak? Iya, beda dengan perdebatan. Misalnya kamu baca sampai sekarang, ini paling gampang ya, perdebatan yang selesai-selesai.
Indonesia itu monisme, dualisme, harus monisme atau dualisme? Apakah harus oportunis gitu? Kadang dualisme, kadang monisme. Nah itu kan udah permasalahan hukum sebetulnya. Tapi kalau kamu bahas itu sekarang juga udah basi sih, udah banyak yang bahas gitu ya, dan nggak akan selesai-selesai. Nah itu udah permasalahan hukum, apa ya nggak? Nah sebaiknya Anda mencari masalah itu bukan masalah yang non hukum. Terus masalah non hukum itu dituangkan menjadi identifikasi masalah skripsi hukum. Nah itu agak bingung soalnya. Nah, karena saya tidak melihat. Ya silakan. Sebenarnya ya di situ saya coba baca lagi Pak undang-undang di Indonesia yang terkait pelindungan penyu itu, dan kebetulan kan nemu tentang pelindungan satwa penyu itu di UU nomor 5 tahun 90. Dan kebetulan di sini saya coba cari-cari beberapa jurnal yang bahas tentang UU nomor 5 tahun 90. Terus saya coba lihat di CITES-nya itu gitu sih Pak. Tapi ada yang membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 dengan dihubungkan dengan CITES nggak? Tapi kalau spesifiknya penyu sih, kalau yang emang ada beberapa Pak, cuma saya belum lihat spesifiknya. Jadi sebaiknya cari yang memang udah fokus ke permasalahannya gitu. Gimana sih kamu bisa tahu dengan mudah masalah ini tuh? Masalah identifikasi masalah itu akan menjadi masalah identifikasi masalah yang mengandung masalah. Itu kamu harus lihat di dunia nyata. Udah ada belum yang ribut misalnya masalah perlindungan penyu di Indonesia dan bawa-bawa CITES, gampang. Somewhere artikel organisasi internasional, pemerintahan daerah even, atau misalnya ada kasus, ada nggak yang dalam tanda kutip ribut masalah CITES ini dan bawa-bawa Indonesia yang dianggap dianggap tidak capable untuk menerapkan CITES? Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang gitu. Karena saya nggak pernah dengar ribut-ribut juga masalah CITES ini gitu. Kayaknya. Mungkin bacaan saya pendek. Nah makanya bacaan dan expertise itu matters untuk melihat identifikasi masalah itu ada masalah atau enggak. Gitu. Di samping tadi menggabungkan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Imam. Bagaimana kalau kamu sudah di otak kamu udah, oh ya ini masalahnya. Nah tinggal duduk, tinggal kamu mikir komposisinya gimana cara mengkomposnya. Oh nggak boleh pakai efektivitas tadi kata Bu Ira. Kalau langsung ke situ, gitu ya, langsung ke kamu fokus. Oh ya saya harus mengkompos seperti ini tanpa berproses. Itu untuk mencari betul-betul ada masalahnya atau tidak itu agak berat. Kadang-kadang miss, makanya bingung nanti. Viva misalnya mengajukan masalah ini ke Pak Imam misalnya. Pak Imam tuh udah baca ratusan artikel, mungkin ribuan artikel tentang hukum lingkungan. Jadi dia sekali lirik, oh udah tahu, oh iya ini masalah, oh ini bukan, oh ini gampang nih, tinggal jangan pakai bagaimana, pakai apakah aja. Tapi kalau kayak gini, ini mau dibolak-balik bagaimanapun, si komposisinya, susunan katanya, ini agak berat. Gitu. Kenapa saya ajak ke proses belakangan. Mungkin itu tambahan, nanti lanjutannya di sesi saya aja ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sedikit ya. Halo, tes. Ya Bu Kristi, silakan. Oke. Jadi sebenarnya begini, ini contoh yang jadi ada contoh seperti ini juga bisa sangat baik untuk memastikan masalahnya di mana kalau untuk IM seperti ini. Gitu. Jadi di awal tadi memang kalau buat saya pribadi, saya nggak ada sesuatu yang bisa relatif bahwa ini adalah IM yang ada masalah hukumnya atau enggak gitu. Jadi kalau yang dari diceritakan oleh Afifah tadi itu jelas sekali ya. Bahwa ketika kamu menceritakan masalah kamu dan berujung kepada IM ini, itu tuh sebenarnya kamu tuh baru ada di step awal. Di mana kamu melihat bahwa, oke, saya baru tahu ada namanya konvensi CITES, ya saya udah ngecek appendix dan sebagainya. Terus kemudian ada bahasa-bahasa kamu yang jelas mengatakan bahwa saya pengen ngecek aja bagaimana itu diimplementasikan di Indonesia. Nah itu kan baru pada level general, itu yang selalu saya bilang di awal.
kalau melihat suatu masalah itu brainstorming dulu gitu. Ini bukti bahwa ketika kamu menjelaskan perumusan masalah ini, bukti bahwa kamu tuh belum masuk sampai ke dalam gitu. Ini baru step awal bahwa kamu tahu ada konvensi ini dan kamu ingin tahu bagaimana Indonesia mengaplikasikannya. Ada appendix 2 dan kayaknya ada seolah-olah kalau saya bisa sederhanakannya kemungkinan kayaknya Indonesia belum melakukan implementasi yang baik tentang itu. Tapi kan kamu baru menduga-duga. Dan sampai di situ jangan dijadikan IM dulu karena itu baru step awal. Gitu. Jadi gali lebih dalam lagi. Ya, kemudian kamu cari, kamu tadi ada undang-undang 5 berapa tadi? 90. Ya, ada 590. Kamu cek di undang-undangnya apa betul dugaan kamu bahwa kemudian Indonesia itu belum mengaplikasikannya dengan baik, itu betul atau tidak. Step selanjutnya cek. Gitu loh. Nah, jadi ini bukti IM yang selalu saya bilang di awal bahwa mahasiswa tuh belum melakukan research yang baik untuk ini. Karena dia masih dugaan awal langsung disimpan aja di IM. Pasti, bisa saya pastikan, pasti pakai kata-kata bagaimana. Itu buat contoh-contoh IM yang pengen mudah. Nggak pengen pusing. Karena kalau kamu sudah tahu sampai ke dalamnya dan sudah ngecek betul, oh ya ternyata Indonesia sudah punya aturan hukumnya. Biasanya gitu ya levelnya, Indonesia sudah punya aturan hukumnya. Cuman mungkin di lapangan ada ketidaksesuaian. Dan itu kan berarti belum bisa langsung kita bilang hukum karena belum pasti kita bisa langsung menjadikannya sebuah masalah hukum. Gitu karena bisa jadi itu sudah jelas gitu ada masalah dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia. Hanya kamu ternyata lebih fokusnya kepada penegakan hukumnya gitu. Atau ternyata pelakunya adalah company di mana aturan dalam CITES itu dan dalam appendix-nya hanya mengikat Indonesia. Gitu. Terus bagaimana kemudian si company ini bisa kena kewajiban untuk menaati Appendix 2 yang sebenarnya itu adalah Indonesia sebagai negara yang menjadi pihak. Itu kan bisa lebih didalami lagi gitu. Nah, itu yang saya selalu bilang brainstorming dulu. Semua pertanyaan yang muncul itu kamu catat dengan baik. Coba jawab sampai berujung kepada masalah yang lebih dalam selanjutnya yang itu kamu sudah tidak bisa menjawab. Berarti itu sudah masalah real di lapangan gitu. Jadi memang selalu saya bilang ke mahasiswa kalau mau mudah itu memang lihat contoh konkret. Ini kan kamu belum memberikan sama sekali contoh konkret gitu. Walaupun nanti kadang-kadang bilang nanti jadi case study dong Bu, nanti jadi LM. Ya apapun itu nanti pada akhirnya kalaupun udah ada putusan lengkap kamu bisa jadi case study apa segala macam. Tapi contoh konkret itu sangat membantu kamu untuk menemukan sebuah identifikasi masalah yang spesifik, fokus dan tidak kemana-mana. Dan itu jauh lebih mudah mengatakan itu adalah masalah hukum gitu. Dan kata apakah itu udah kata paling gampang lah. Apakah itu adalah kata paling mudah untuk memastikan bahwa itu adalah masalah hukum gitu. Yang kamu perlu menganalisa. Nanti terlepas dari misalnya isunya adalah sesuatu yang sudah ada jawabannya berarti bukan gitu. Dari banding kata bagaimana implikasi. Itu adalah sebuah pertanyaan umum yang memperlihatkan bahwa kamu belum melakukan well research untuk itu. Karena kan itu kalau dari penjelasan Afifah tadi itu bisa end up dengan ya bisa jadi Indonesia sesuai, bisa jadi enggak, ya saya pengen cari tahu aja dulu makanya saya bikin IM. No, itu bukan IM. Itu adalah sebuah tanda bahwa kamu perlu research lebih dalam lagi untuk kemudian berujung kepada ada isu di dalamnya. Dan itu sangat jelas nanti bisa terlihat bahwa IM kamu itu kan nanti kamu akan datang ke calon pembimbing dan kamu akan menjelaskan latar belakang menuliskan IM. Jadi latar belakang yang kamu tulis di atas itu adalah menarasikan IM kamu itu. Jadi kalau IM kamu itu terlalu umum seperti ini udah pasti latar belakangnya juga sesuatu yang umum. Kamu pasti tidak menunjukkan contoh konkret, masalahnya di mana, ada masalah dengan undang-undang. Jadi kalau saya boleh menyarankan, itu adalah kamu gali lagi lebih dalam karena itu adalah baru-baru pertanyaan permukaan aja untuk isu ini. Kamu gali lagi lebih dalam kalau tadi concern kamu lebih kepada apakah Indonesia sudah melakukan penaatan karena dia terikat dengan Appendix 2 yang kamu mau spesifik ke penyu, lihat cek di lapangan seperti apa. Ada nggak ketidaksesuaian? Kalau sudah ada aturan hukumnya barangkali prakteknya tidak sesuai dan itu alasannya kenapa? Apakah gara-gara company ataukah gara-gara apa? Cek sedalam itu. Gitu. Baru kemudian
cek ternyata masalahnya ada di penegakan hukum, baru kemudian kamu cek penegakan hukumnya apa, adakah unsur kelalaian Indonesia dalam hal ini gitu. Jadi itu harus dalam itu, karena itulah yang akan memudahkan kamu untuk menjadi IM gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sebenarnya bisa terlihat dari IM itu dari kamu menarasikan masalah itu adalah IM atau enggak sebenarnya, dan itu tidak akan abu-abu untuk saya dan dosen-dosen hukum yang lain, HI yang lain, pasti udah jelas gitu. Ini konteks sebenarnya nggak perlu kamu mendalami atau hadir ke saya dengan kamu ngasih ke saya seperti ini. Itu saya udah lihat bahwa kamu belum riset lebih jauh, ini bukan IM. Kamu harus cek lebih jauh karena kamu belum menemukan masalah konkret. Kamu pun sendiri nggak tahu masalahnya di mana. Kamu hanya ya siapa tahu ada masalah gitu kan. Kalau saya bisa cek di sini kan dari IM seperti ini gitu. Karena kamu sendiri belum menemukan di lapangan ada masalah gitu untuk itu. Bagaimana upaya hukum kan? Nggak bisa ngomong bagaimana upaya hukum karena udah jelas bagaimana mekanisme penegakannya. Yang kamu harus cek adalah ada masalah nggak di upaya hukumnya. Itu baru kemudian kamu bisa memformulkan. Kalau bagaimana upaya hukum itu pertanyaan yang sangat general dan memperlihatkan kamu belum well research untuk itu. Jadi pergunakan waktu kamu sebaik mungkin untuk research dulu, baru kemudian merumuskan masalah. Jangan cepat-cepat. Karena ujungnya pasti akan sama, dibolak-balik, diulang-ulang lagi, akan takes time juga sama dengan kamu well research lebih dalam dan kamu datang ke dosen gitu. Gitu ya. Jadi temukan dulu contoh konkret yang untuk isu ini gitu. Karena ini kamu baru dapat generalnya aja. Jadi brainstorming dulu di awal. Ya itu mungkin dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan mungkin sama saya juga seperti dosen-dosen sebelumnya dan Bu Kristi ya. Jadi kalau misalnya tanya bagaimana implikasi, ya karena ini pertanyaan yang sangat general, maka jawabannya juga dengan sangat general. Implikasi kebijakan hukum kalau misalnya disampaikan, kalau misalnya ternyata sudah ratifikasi, berarti harus bikin hukum national legislation, atau national legislation-nya harus sejalan dengan apa isi kewajiban dalam konvensi tersebut. That's it, selesai. Jadi nggak ketahuan gitu details isunya apa. Terus kemudian kalaupun mau misalnya ya, ini saya nambahin aja karena sama persis apa yang mau saya sampaikan seperti yang Bu Kristi bilang. Ini kan tadi yang saya kasih notes di chat itu supaya ingat aja sama-sama teman-teman ya. Ini di sini kan sites itu bicara how site works. Species covered by sites are listed in different appendix according to their conservation status. Appendix 1 yang mau diangkat sama Afifah ini bicara soal spesies yang threatened with extinction and provides the greatest level of protection, including a prohibition on commercial trade. Dan penyu itu adalah salah satu termasuk jenis kelompok yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini Afifah mau ngangkat si penyu ini gitu. Tapi jelaskan factual circumstances-nya apa gitu. Ada apa emang? Kenapa harus diteliti lebih lanjut gitu. Misalnya bisa bilang nih, kalian Afifah tahu nggak di satu wilayah di Sulawesi penyu itu adalah Sulawesi dan Lombok, pokoknya daerah-daerah pesisir gitu ya. Penyu itu adalah makanan sakti. Penyu itu dimakan. Jadi mereka itu sengaja memburu penyu, baik daging penyu maupun telur penyu itu dikonsumsi. Sakti dalam arti ya ada yang bilang sakit lah atau apalah, bukan sakti enggak jadi kayak nggak bisa kayak pemain debus ya, tapi maksudnya dia punya khasiat ini dan tapi ternyata dikonsumsi dan banyak peminatnya. Itu masih diperjualbelikan. Mungkin itu bisa diangkat isu loh. Kan ini udah penyu adalah salah satu spesies endangered. Indonesia ratifikasi konvensi ini, artinya ada kewajiban. Tapi kenapa masih ada tuh di wilayah-wilayah Indonesia sebelah mana diperjualbelikan tapi memang masih lokal. Tapi apakah ini masuk dalam konteks ini nggak? Tapi bisa jadi misalnya negara-negara itu ada negara lain, kita tahu misalnya Cina negara eksotis yang suka mengkonsumsi hewan-hewan langka gitu ya, atau seperti misalnya kita tahu dengan apa yang terjadi dengan sirip hiu gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada ketemu fakta itu bisa diangkat sebagai latar belakang. Ini perlu nih Indonesia ngatur ini gitu. Tapi cari dulu bener nggak gitu. Sehingga nanti indikasinya adalah kan ini prohibition on commercial trade gitu, bahwa ternyata nih Indonesia udah ikut konvensi ini, tapi ternyata ada nih commercial trade soal si penyu ini gitu.
ada kan masalah hukumnya. Apakah kemudian Indonesia bisa jadi tapi standar ya Bu Ira, ujung-ujung nanti apakah Indonesia melanggar konvensi ini kemudian Indonesia bisa diminta pertanggungjawaban? Ya maksudnya that's the easiest one gitu, salah satunya gitu. Itu ketemu ada gap hukum gitu. Walaupun misalnya tanggung jawab diri gitu ya. Tapi maksudnya itu gambarannya seperti itu. Terus di sini juga dalam redaksionalnya juga harus di lebih tepat lagi kan, ini bicara Appendix 1 Convention of International Trade of Endangered Species. Yang di-highlight dari konvensi ini adalah endangered species-nya. Betul bahwa fakta penyu ini adalah hewan yang bermigrasi. Dia bertelur di darat, kemudian dia akan berenang entah kemana, ribuan, ratusan miles gitu ya. Tiba-tiba nanti dia ada di mana gitu kan. Ini memang jadi permasalahan nih soal ikan gitu. Kasusnya pernah sampai ke pengadilan bluefin tuna dolphin, atau kasus ya tuna itu dia masa anak-anak dia di Lombok, dia bertelur, nanti dia ABG ke Australia, nanti kalau udah gede ke negara lain lagi, itu ternyata jadi rebutan negara-negara, dan itu kasusnya sampai ke WTO ya kalau saya nggak salah gitu. Ada ternyata gara-gara ikan pindah-pindah gitu ya, menimbulkan masalah. Kenapa masalahnya? Berdampak pada perekonomian negara, pada ketersediaan sumber daya alam di suatu negara gitu. Jadi ketahanan pangan itu ternyata banyak. Itu bisa dilihat dari aspek misalnya FAO. Makanya sampai diatur tuh ikan hewan-hewan yang bermigrasi. Tapi kalau misalnya di sini Afifah kan bilang di IM-nya hewan penyu yang sebagai hewan yang bermigrasi, tapi sedangkan si CITES ini bicaranya endangered species. Jadi konsisten kan gitu, yang mau di-highlight apa gitu. Kalau misalnya mau tentang bicara soal bermigrasi, berarti mungkin bukan ini cantolan hukum yang dijadikan sebagai landasan, tapi ada aturan konvensi yang lain yang mengatur tentang hewan bermigrasi. Di UNCLOS juga sudah ada sebetulnya bicara soal ini gitu. Ini yang mau diangkat apanya gitu. Itu yang perlu dikonsider gitu. Apa namanya? Ini buat teman-teman semua juga gitu. Jadi sama ketika kita mau ngangkat satu isu, misalnya ada banyak isu yang relevan gitu ya, banyak legal grounds yang relevan, yang terkait, silakan diputuskan mau ambil yang mana atau mau semua. Saya ambil lagi contoh kemarin Benita, karena ini baru-baru banget ya, dia baru lulus gitu, dan bisa dijadikan gambaran gitu. Tadi kan saya bilang dia bicara hak atas pendidikan anak disabilitas di masa pandemi. Banyak nih yang mau diangkat isunya adalah hak atas pendidikan, diatur di UDHR tentunya. Dan objeknya adalah di Indonesia. Kemudian ada di ACACR, hak atas pendidikan juga, hak atas anak ada konvensinya sendiri, konvensi hak anak, dan disabilitas ada konvensinya juga sendiri. Dan Indonesia udah ratifikasi semua itu. Ini bisa milih gitu, kalian mau fokus di mana? Saya mau fokus di hak atas pendidikan aja deh, di ICACR aja sih, kulitin itu ICACR gitu. Apa unsur-unsurnya, misalnya nih ya, kalau ICACR karena kan dia sifatnya progresif, apakah misalnya ditelaah pokoknya semua unsur-unsur untuk apakah benar terjadi pelanggaran, karena kan dugaan dia ini kayaknya melanggar, kok nggak dari fenomena kok aturan hukum internasional kan begini, tapi kok dilaksanakan kok di Indonesia begini. Benar nggak tapi Indonesia melanggar atau enggak? ICACR progresif, nanti dia telah apa sih unsur-unsur di ICACR, apa sih unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hak atas pendidikan, kalau mau bahas ICACR-nya aja. Atau mau khas anaknya aja deh, gitu, anak boleh, telusuri, kulitin semua. Atau mau hak atas dari sudut pandang dari si konvensi disabilitasnya aja, boleh, telusuri aja, itu salah satu. Tapi kemarin itu Benita memutuskan bahwa Bu ini sangat saling berketerkaitan semua, jadi semua saya mau bahas. Boleh aja silakan kalau kalian sanggup gitu, kulitin semua gitu. Kalian yang tahu kemampuan kalian sampai mana, dosen pembimbing itu fungsinya untuk mengarahkan. Coba oke, kalian mau pilih semua, tapi pas dilihat misalnya kayaknya ini terlalu banyak, too much, kayaknya kamu cukup di sini aja deh, ini juga nggak apa-apa kok gitu. Tuh ini udah bisa mengcover. Jadi kamu ambil aspeknya hukum anak dari hak disabilitasnya aja deh, itu bisa. Ini sebagai contoh. Jadi kalau misalnya tadi Afifah misalnya ini ambil sites ini kan dari endangered species. Oke, ya udah, kalau kamu memutuskan pakai ini sebagai cantolan hukumnya, sebagai legal ground yang akan dijadikan dasar, ya bicaranya soal endangered aja.
fakta bahwa si kura-kura itu si penyu itu adalah hewan yang bermigrasi itu mungkin sebagai informasi aja gitu, tapi bukan sebagai suatu hal yang dianalisa mendalam kalau memang tidak ada pengaturannya secara khusus di dalam konvensi ini gitu. Tapi kalau bicara karena dia hewan bermigrasi, kamu refer ke kasus tadi bluefin tuna dolphin, oke, berarti mana apakah kemudian Bu ternyata ini ada juga nih konvensi ini, oke, then you can make it jadi berdasarkan hukum internasional gitu, tapi di dalamnya kamu bahas berbagai relevan instrumen-instrumen yang relevan. Mungkin gitu tambah kalau dari saya, Pak Imam. Jadi Afifah akan lebih baik kalau Afifah coba ngobrol dengan Ibu Orin mungkin yang lebih paham konteksnya ya. Karena kalau misalnya Afifah ngobrol dengan Pak Idris tuh sibuk, dijamin tidak akan brainstorming sedetail Ibu Orin. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman mahasiswa di sini coba ngobrolnya dengan dosen yang memang sesuai dengan bidang kajian yang akan kalian tulis, karena pasti akan lebih nyambung. Dan bisa ada kesempatan untuk berdiskusi detail ya Bu Ira ya. Betul. Kalau jadi bukan berarti kita langsung nembak dosen pembimbing yang pertama, kemudian ACC, kemudian kita excited bahwa itu sudah benar, karena itu nanti di departemen akan dibahas lagi, sehingga belum tentu selalu ACC. Jadi itu diperhatikan. Jadi akan menghemat waktu apabila kalian tentu bicara langsung dengan dosen yang bisa diajak brainstorming. Begitu tambahannya ya Pak Imam. Ya, yang bisa diajak brainstorming itu dia tentunya itu adalah bidangnya, terus dia juga punya keluasaan waktu gitu. Kalau misalnya ini Pak Idris kan dekan, sibuk sekali. Pak Gusman juga luar biasa sibuk. Tapi bisa kalau mereka memang bisa, tapi kalian harus notes gitu bahwa kalian ketemu mereka untuk brainstorm. Pak Gusman masih bisa, tapi gitu antrinya lama banget gitu. Pak Gusman kan bidangnya laut juga. Misalnya ya, ini contoh-contoh kalau saya kalian mau discuss sama para dosen yang kebetulan mungkin menduduki juga, mendapat amanah juga yang lain gitu. Kalau misalnya Pak Imam di S3, tapi ya disesuaikan gitu. Kalau misalnya atau Pak Maret, misalnya karena isunya lingkungan, karena Pak Maret wadek nih, kalian harus lihat juga possibility-nya untuk bisa diskusi banyak dengan beliau-beliau ini gimana gitu. Bisa sih bisa, tapi katanya kan kalian harus perhitungkan waktu gitu. Berarti kan saya harus nunggu dia segala rupa gitu. Itu juga silakan dikonsider. Jadi mungkin sangat mungkin gitu ya kalau misalnya ini nih kayaknya yang bidang lingkungan kayak Pak Imam juga paham nih gitu, oke dia Bu Orin sibuk nih misalnya, agak susah nih misalnya ya gitu kan. Bukan berarti dosen itu tidak sibuk ya Bu Orin, sibuk. Iya betul. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya kalian sudah konsultasi sekali, suruh balik lagi, kedua kali balik lagi, diperbaiki, tapi setelah 5 kali masih itu juga bisa dibayangkan bagaimana gemesnya kita kan. Jadi kalau disuruh diperbaiki karena waktunya juga kita terbatas. Gitu. Jadi kalian cari aja opsi dosen-dosen yang saya kira-kira lingkup ke bidangnya itu juga bisa membantu kalian untuk brainstorm gitu loh maksudnya. Jadi jangan jatuh di satu dosen itu aja gitu misalnya. Gitu mungkin maksudnya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Afifah, kamu sudah dibimbing langsung oleh kolega satu departemen saya gitu ya. Jadi semuanya memberikan masukan terhadap PM saudara. Jadi silakan, sebetulnya ada feedback itu berarti ada sinyal gitu bahwa skripsi ini bisa diteruskan dengan berbagai macam catatan tadi. Tapi indikasi awal memang sebetulnya masih terlalu umum gitu ya. Jadi saudara perlu waktu untuk duduk dan baca. Ini juga sebetulnya pesan untuk teman-teman yang lain ya, yang sedang menyusun skripsi, jangan kasihkan magang. Jadi balik, duduk laptop, terus tulis segera gitu ya, baca. Jadi karena memang harus ada waktu untuk baca dan menulis. Ini juga pesan Pak Atip kan supaya tidak terlalu lama. Ini kan cuma 6 SKS begitu ya. Jadi jangan terlalu lama, duduk, terus kemudian baca, tuangkan. Karena memang biasanya yang paling susah cari waktu itu baca gitu ya. Dan tadi misalnya masukan dari Bu Kristi bahwa itu sudah sangat relevan, lebih dikerucutkan lagi. Jadi meskipun ada indikasi awal bahwa ini bisa misalnya, tadi misalnya saya ada norma, ada prinsip, terus kemudian juga ada kesenjangan, cuma nanti dikerucutkan ke arah mana misalnya, karena terlalu umum juga. Jadi saya ingat betul, jadi kayak ada teman saudara tuh yang melihat apakah Undang-Undang Kehutanan Indonesia itu tidak mendukung begitu ya pencapaian NDC
pencapaian komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Nah, persis tadi karena memang saya agak sedikit mengikuti lah gitu ya isu-isu perubahan iklim, jadi saya bisa langsung paham, oh ini di mananya penegakannya misalnya, atau misalnya kelembagaannya gitu ya. Nah itu kira-kira bisa langsung connect lah di mana, di sektor-sektor mana kemudian masalah hukum yang mengungkap. Pilih saja, tidak usah seluruh gitu ya, tidak usah seluruhnya. Apalagi ini kebijakan hukum, legal policy tadi IM-nya Afifa itu umum sekali begitu ya. Nah, kita maksimalkan waktu ya Bapak Ibu sampai jam 11. Ada Andi dan ada Neneng. Silakan saya undang Andi dan Neneng. Kalau misalnya mau mengemukakan unek-unek begitu ya, atau misalnya mau minta masukan, ini kebetulan Bapak Ibu dari Departemen Hukum Internasional ada di sini. Jadi silakan kalau misalnya ada kendala begitu ya, jangan sungkan disampaikan saja. Stuck di mana, terus kemudian perlu inspirasi begitu ya, atau misalnya Pak kasih saya judul deh, biar saya langsung nulis gitu. Ya silakan nanti bisa didiskusikan masing-masing lah ya. Cuma pada prinsipnya ikhtiar kita di sini sekarang itu membantu saudara-saudara gitu ya. Jangan langsung dikasih disuapin gitu, tapi dikasih khayalnya dulu lah gitu ya, supaya saudara nanti bisa berpikir. Silakan Andi atau Neneng mau berkomentar yang 2016. Pak izin. Oke, silakan Neneng. Saya mau mengkonsultasikan mengenai IM yang saya buat. Yang pertama itu mengenai apakah status hukum pasukan keamanan yang tertangkap dalam konflik bersenjata di Burkina Faso adalah orang yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan yang melanggar ketentuan protokol tambahan 2 tahun 97. Apakah ini termasuk dalam variabel tetap dengan variabel bebas yang sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Imam, atau bagaimana ya Pak? Kebetulan sekali ada Bu Kristi nih. Bu Kristi silakan jam in. Bu Kristi yang pertama kali ngasih komentar. Ini kayaknya Bu Kristi banget gitu ya. Ini beda lagi nih. Jangan lupa Pak Imam, Peacekeeping Force juga Pak Imam banget. Jadi tolong jangan melupakan sejarah. Pak Imam ini ahli banget dalam urusan Peacekeeping Force, Blue Helmet, dan seperti itu ya Pak Imam ya. Jadi, nah Neneng, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Kangen juga. Kamu kalau udah saya bilang Neng, kayaknya harus benerin. Udah aja kamu, iya Bu, baik gitu, kayak pasrah banget. Nih, sekilas apa yang kamu sampaikan tadi, saya lihat itu udah bisa jadi IM. Gini, ini terlepas dari substansi ya. Maksudnya bentuk apa yang sudah kamu formulasikan itu adalah bentuk IM gitu. Kalau bisa saya sampaikan di sini IM, karena kamu sudah mulai dari sebuah contoh konkret gitu ya. Urusan mengenai, kamu mungkin lihat di fakta di lapangan ada petugas peacekeeping PBB ya yang di Burkina Faso melakukan apa pelanggaran atau dia dijadikan target. Jadi kayak pasukan keamanan Burkina Faso itu bergantung pada dukungan Prancis yang mengantarkan operasi gitu. Jadi ada pelanggaran di dalamnya yang bagaimana ya? Yang di dalamnya tuh dulu. Oke, jadi kamu menemukan ada kasus konkret gitu ya, yang kamu rasa itu berdasarkan yang kamu sudah pelajari itu ada sebuah pelanggaran gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan IM, bisa, saya bilang bisa. Bisa bukan berarti akan diterima menjadi IM ya, tapi itu bisa. Itu salah satu contoh bahwa kamu mengambil dari sebuah masalah konkret di lapangan dan kemudian kamu menyandingkannya dengan aturan hukum, dan kamu di sini yang kamu capture adalah aturan hukum humanitar karena kamu bicara tadi berpartisipasi aktif dalam pertempuran ya. Nah itu sebenarnya bisa contoh itu kamu bisa mulai dari situ. Buat saya itu sudah start yang baik gitu Neneng untuk mencari sebuah IM gitu. Tapi sebenarnya jangan berhenti di situ dulu, karena pasti calon dosen pembimbing pun akan bertanya kepada kamu selanjutnya adalah kenapa kamu anggap itu sebuah pelanggaran ya gitu. Jadi kenapa Neneng kamu anggap itu sebuah, itu sekedar hanya untuk memastikan bahwa kamu tuh paham bahwa aturan hukumnya itu seperti ini seharusnya, tapi kalau di lapangan kok prakteknya berbeda
Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kamu sudah cek teorinya dan kamu sudah paham. Itu yang biasanya kita pastikan dulu. Dan step selanjutnya itu adalah memastikan dengan jawaban kamu itu sendiri juga kamu sudah tahu bahwa saya udah cek loh Bu aturan hukumnya dan ini memang jawabannya tidak bisa dijawab dengan sederhana. Seperti itu. Jadi kadang-kadang yang terjadi di kamu itu adalah kamu sudah paham bagaimana cara menemukan IM, sudah menemukan kasus konkret, kamu tuangkan dalam bentuk IM, tapi kemudian di beberapa kasus kamu ke saya, itu jawabannya itu sudah crystal clear gitu loh, Neneng. Itu kendala yang saya lihat beberapa kali dari kamu ya. Jadi ada beberapa yang kamu bentuk sebagai sebuah pertanyaan itu adalah sudah clear jawabannya. Jadi kadang-kadang saya ingin mempertanyakan adalah apakah kamu memang menganggap bahwa IM itu adalah sebuah masalah yang walaupun jawabannya sudah clear itu juga bisa dijadikan IM. Nah, jawabannya nggak bisa. Ya, karena kamu perlu ruang untuk kamu analisa di bab 4. Kalau jawabannya sudah clear, kembali lagi yang kita sudah sampaikan berkali-kali, ya kamu nggak perlu apa yang perlu kamu analisa kan. Jadi harus jawaban yang tidak bisa dijawab dengan sederhana. Nah, taunya dari mana itu bisa atau tidak dijawab dengan sederhana? Kamu cek dulu semua aturan hukumnya, kamu coba jawab lagi, oh ternyata memang aturannya sudah ada dan ternyata oh ini dia melanggar karena dia misalnya bunuhin orang. Dia adalah peacekeeping force yang harusnya dia tidak boleh melakukan penyerangan karena dia hanya dibekali sebuah senjata-senjata yang untuk dia bela diri aja ya. Tapi dia melakukan penyerangan agresif, dia membunuh orang, ya itu udah clear pelanggaran gitu loh. Jadi walaupun itu kamu berangkat dari masalah konkret, kamu lihat ada masalah, tapi itu belum cukup untuk dijadikan sebuah IM kalau kamu tidak melampaui step selanjutnya, itu sudah ada jawabannya dalam aturan hukum. Gitu. Nah, kamu pastikan lagi nih kasus ini. Belum ada Bu, karena ini misalnya terjadi dalam sebuah non international konflik, di mana di sini clear bahwa dia itu hanya untuk membela diri, tapi kemudian apa gitu. Jadi kamu harus tahu masalah-masalah selanjutnya di depan yang memastikan bahwa ini bukan sebuah masalah yang saya bisa jawab dengan sederhana. Saya sudah cek aturan hukumnya, ternyata masalahnya tetap perlu analisa lebih dalam. Bukan sesuatu yang bisa jawab karena ada aturan hukumnya. Baru itu bisa dijadikan IM. Begitu, Neneng, kurang lebih ya. Saya juga cek beberapa data kamu yang kamu pernah sampaikan ke saya, rata-rata masalahnya itu. Karena kamu waktu itu ngomong ke masalah hibrida gitu ya, perang hibrida dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang perlu diyakini, yang harus sebenarnya kuncinya gitu ya, supaya kamu bisa meyakinkan si dosen tersebut bahwa ini adalah IM adalah formulasi pertanyaan kamu itu, kamu harus yakin bahwa saya sudah melakukan research yang cukup untuk aturan hukum yang diperlukan gitu. Seperti kamu mau fokus ke IHL, kamu tidak perlu memahami keseluruhan isu dalam hukum humaniter, nggak perlu. Tapi saya tuh lagi mau fokus ke urusan misalnya ikut serta partisipasi aktif dalam pertempuran. Saya cuma mau fokus di situ kok Bu. Jadi dosen pembimbing juga tidak akan menuntut kamu untuk menguasai keseluruhan isu IHL, no. Tapi spesifik masalah yang mau membuat kamu tertarik dan itu kamu tahu bahwa ada aturan hukum di IHL, itunya aja dulu yang harus kamu dalami. Sesempit itu dulu. Karena kamu tahu kamu akan dealing dengan isu itu. Jadi dalami itu betul. Kalau kamu sudah dalami itu betul dan kamu datang kemudian ke calon dosen pembimbing dengan memberikan masalah itu dan dengan isu yang itu yang kamu dalami dan kamu siap untuk ditanya bahwa kamu itu memang sudah mendalami itu dan saya sudah yakin itu ada masalah yang tidak bisa dijawab dengan sederhana, pasti kamu langsung di-approve. Pasti. Jadi dosen pembimbing itu juga, walaupun itu misalnya kalian di hukum perang, Bu Orin di hukum laut, Bu Ira di refugee atau di hukum udara. Nah, kita juga tidak akan menuntut terlalu tinggi kamu harus menguasai the whole ilmu itu, enggak. Tapi kita hanya cukup memastikan bahwa kamu akan dealing dengan spesifik hukum ini yang dikaitkan dengan masalah ini. Sudah kamu dalami betul belum? Kalau sudah dan kamu yakin ini jadi IM, pasti lancar. Nah, kamu sudah dalami betul belum tentang partisipasi aktif dalam pertempuran? Sudah dalami betul belum itu isu konfliknya apa? Kalau sudah Bu,
makanya saya berujung kepada masalah ini karena saya sudah tahu bla bla bla. Udah, Neneng pasti di approve, nggak mungkin nggak. Ya mungkin jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan di sini. Mungkin nggak bisa terlalu dalam masalah isunya, tapi itu in generalnya lah. Setidaknya itu juga bisa biar bisa dijadikan pelajaran gitu buat teman-teman yang hadir di sini yang ini gitu. So, Neneng, kira-kira gimana? Mungkin ada yang mau ditanggapi dulu? Ya Bu, ini masih research. Jadi masalah hukumnya, jadi kayak masih jawabannya kayak ada ambigu gitu. Jadi makanya saya masih mau cari lagi dulu gitu konsepnya itu seperti apa gitu. Jadi ambil waktu kamu untuk research lagi lebih dalam dan nanti kemudian hasil research kamu dan berujung IM itu kamu tuangkan jadi sebuah latar belakang. Nanti biasanya yang saya cek ada latar belakang kamu, di latar belakang itulah terurai bahwa kamu tuh sudah ngecek aturan hukum ini, aturan hukum itu, aturan hukum ini dan itu. Ini cek masalahnya ternyata dari klasifikasi konflik, nggak jelas status, ikut serta dalam pertempurannya itu karena dia sivil atau itu saya juga nggak ini, kamu tuangkan itu semua menjadi sebuah background dan kamu berujung dengan identifikasi masalah itu. Gitu. Jadi kalau kamu sebenarnya dari cara kamu membuat IM itu sudah betul, sudah good start itu. Jadi kamu harus itu yang bisa terus kamu praktekkan gitu. Hanya step selanjutnya adalah yaitu tadi memastikan kamu tahu bahwa kamu lagi dealing dengan teori ini dan kamu dalami itu betul sehingga nanti IM kamu pasti akan convincing gitu di situ. Ya? Ya, Bu. Dari saya mungkin ada yang mau ditambahkan yang lain silakan. Dari yang lain, ya itu ya Neneng ya, silakan semangat. Jadi sudah mendapatkan respon yang sangat simpatik dari Ibu Kristi. Jadi nanti bisa dilanjut diskusi. Silakan. Terima kasih Bu sama Bapak. Oke. Yang lain? Pak Imam mungkin nambahin, mungkin tantangannya gini teman-teman ketika diskusi, makanya kalau misalnya kalian ada ide, gagasan, diskusi brainstorm lah sama dosen yang memang terutama di bidangnya, jadi biar kebaca gitu jalan pikiran kalian seperti apa, jadi nanti ketika menulis pun terbantu gitu, oh kita ingat gitu waktu diskusi awal tuh alurnya dari mana, mau kemana, mau ngapain gitu, karena ada masalah lain yaitu biasanya kita kalau diskusi nyambung tapi pas susah untuk nuangin di dalam bentuk tulisan. Nah, biasanya banyak kasus kayak gitu kalau diskusi enak, oh kita bisa paham. Tapi kalau cuma ngirim tulisan-tulisan aja, kadang susah gitu, nggak bisa nulis, bukan nggak bisa ya, belum terlatih lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya nanti disuruh bolak-balik draft, jangan langsung kena mental ya kalau kata zaman anak sekarang. Jangan langsung pergi, nggak usah langsung pergi ke psikolog, depresi berat, anxiety, nggak usah. Tapi itu karena memang you're not the only one gitu. Banyak di antara kita yang memang kalau pikiran ngomong oh lancar, tapi pas nulis kok susah, kok saya ini gimana gitu. Dan itu fungsinya pembimbing gitu, biasanya dibantu oleh pembimbing 2 gitu ya, jadi jangan merasa dipersulit atau apapun gitu ya, dilama-lamain dan kita juga nggak dibayar juga gitu ya. Jadi memang untuk sarana pembelajaran. Jadi semuanya Neneng tetap semangat ya Neng, kemarin juga biasanya gitu ya Neng, agak ada teman-teman yang lain juga susah nulisin gitu ya, maksudnya apa ini gimana gitu, terus ketika dosen nanya ini maksudnya apa gini tuh bukan untuk menyerang dan underestimate kalian, tapi untuk memastikan bahwa kita berada di jalan pikiran yang sama gitu. Jadi aduh aku takut, biasanya kan kalian suka gini nih, punya ide terus tapi ngobrol di antara kalian tapi nggak maju-maju gitu, teman-temannya bingung nggak bisa ngasih solusi, tapi kalian nggak berani ke dosen karena takut kesannya seolah-olah takut dimarahin gitu ya. Ini aku takut nih, aku takut salah nih. Kalau misalnya kayak gitu terus nggak maju-maju gitu. Kalau misalnya lebih enak salah tapi jadi tahu kalau itu salah gitu misalnya tuh, jadi dibenerin, diarahin. Ini kayak misalnya sekarang gitu ya, kita diskusi, oh kan jadi tahu, oh ternyata kurangnya di sini, oh harusnya saya ke sana, dan ini jadi ngasih ilmu juga ke teman-teman yang lain gitu. Pokoknya kalau nulis susah jangan give up, jangan merasa rendah diri, semangat terus gitu. Mohon Pak Imam. Turun, Borin. Berikutnya silakan dari Bu Ira atau Pak Geri. Ada closing statement. Saya kira ini kita sudah mau hampir di ujung waktu ya, 3 menit lagi.
Ya itu mungkin dari saya itulah mungkin tadi dari Bu Kristi, dari Bu Orin, Bu Ira, Pak Imam, adalah pentingnya juga memilih mengkonsultasikan terlebih dahulu dan brainstorming terlebih dahulu dengan dosen yang tepat. Tapi juga saya berpesan tidak boleh juga terlalu mengandalkan, oh saya kayaknya baru sampai di sini, mentok terus Pak minta waktunya untuk diskusi, dikit-dikit Pak minta waktunya untuk diskusi. Jadi memang rekan-rekan perlu push lebih jauh lagi gitu ya, terutama dalam hal bacaannya. Jangan baca 1-2 jurnal minta arahan, baca 1-2 jurnal minta konsultasi gitu ya. Karena bagi saya kalau konsultasinya di depan juga dan rekan-rekan mahasiswa belum memiliki bekal bacaan yang cukup, itu akan juga susah nantinya, akhirnya yang bikin skripsi adalah pembimbingnya ya. Jadi ya maksudnya itu kan ini skripsi Anda gitu ya, dan saya selalu melihat dan juga amazed kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa come up dengan masalah yang saya sendiri nggak kepikiran sama sekali. Jadi jangan mengharapkan judul dari pembimbing ya, atau calon pembimbing, karena bisa jadi Anda yang bisa menemukan judul yang bagus gitu, yang nggak kepikiran sama sekali. Justru kita yang belajar. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Giri. Oke, saya kira kita sudah sampai di penghujung waktu ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih karena berkenan hadir pada pagi sampai siang hari ini. Jadi intinya tadi saya tekankan lagi ada komunikasi gitu ya. Antara dosen dan mahasiswa itu bukan berarti mempersulit, tadi seperti yang Borin sampaikan, tapi kita ingin membuat semacam border begitu ya. Jadi kan kalau dalam psikologi pendidikan itu sedikit ya cerita dari TK sampai S3 itu kan, kalau TK itu misalnya satu siswa itu bisa dengan 4 atau 5 guru gitu ya, terus kemudian intensif sekali ketemuan gitu. S3 itu udah jarang ketemu sama dosen. Nah kalau S1 itu masih tengah-tengah lah, kita masih kasih pembekalan gitu, terus kemudian juga ada waktu yang dialokasikan gitu untuk bimbingan, bisa bahkan sebulan itu 2-3 kali, tergantung begitu ya kasuistis. Jadi sebetulnya silakan dikomunikasikan saja dengan Bapak Ibu dosen di sini. Terus kemudian intinya tadi kita ingin membuat semacam kerangka agar saudara itu bisa lulus cepat. Terus kemudian kita kan udah bikin kotak kok tiba-tiba misalnya hasilnya jadi bulat gitu ya, atau segitiga enggak. Jadi kita ingin berharap bahwa skripsi hukum yang bisa menjawabkan begitu ya, dan memang itu mencerminkan institusi kita gitu ya, sebagai salah satu fakultas hukum yang leading lah di Indonesia begitu ya, menjaga kualitas gitu ya. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya kembalikan, tidak ada ini ya, tidak moderator ya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.